sejahtera dengan perencanaan keuangan. Nah, ini profil beliau, sertifikasinya banyak ya, dari Certified Financial Planner, FBSB Indonesia, kemudian Islamic Financial Planner dari IPFIM Malaysia, Qualified Wealth Planner, Qualified Financial Educator, Associate Estate Planner Practitioner. Ini ngomongin tentang warisan dan bagaimana perencanaan tentang warisan. Ada juga Qualified Legacy Planner yang khusus berbicara tentang warisan, Associate Wealth Planner, Professional Practitioner Business Coach. Jadi Bu Reni ini selain sebagai Islamic Financial Planner, beliau juga coach untuk UMKM. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang UMKM nih mau konsul gitu ya mengenai bisnisnya, bisa hubungi Bu Reni juga. Pengalaman beliau di bisnis dan profesional, sekarang menjabat Head of Financial Planning Syariah Development di FBSB Indonesia. Beliau juga CEO dan founder dari Nahla Coaching Firm. Coaching ini yang tadi saya bilang berhubungan dengan UMKM. Founder dari Syariah Wealth Academy, owner Saung Bambu Riung Resto di Bogor nih. Kunang-Kunang Galeri Bogor, owner Rapi Jali Barbershop Bogor juga, co-founder Talenta Edukasi Bogor di Bogor juga, CFO PT PDM Persada Engineering, Cost Control Management dari TTL Manajemen PTA Ltd, Advertising Section Head dari Harian Republika, Area Manager di Nestle Indonesia. Jadi pengalaman beliau sudah sangat kaya ya, mulai dari karyawan, akhirnya jadi owner bisnis, kemudian jadi coach bisnis. Jadi kadang-kadang nih ya, kita ketemu coach bisnis tapi dia sendiri belum pernah melakukan bisnis itu sendiri. Nah, itu kalau buat saya pribadi agak meragukan ya, karena dia nggak tahu nih bisnis sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Tapi kalau Bu Reni, pengalamannya sudah sangat lengkap nih, mulai dari karyawan, pebisnis, sekarang jadi coach. Dan sekarang Bu Reni juga merupakan educator yang digandeng oleh OJK untuk sharing tentang keuangan, baik keuangan syariah atau keuangan UMKM. Makanya hari ini tuh spesial banget karena Bu Reni tuh sibuk banget ya. Kayak mungkin di Bogor cuma berapa hari gitu ya, tapi hari ini dia menyempatkan diri untuk sharing di acaranya Effect. Oke, kita untuk menghemat waktu, mendingan kita langsung aja ya ngomong sama Bu Reni. Halo Mbak Reni. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Olivia dan juga teman-teman semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan ngomongin tentang sejahtera dengan perencanaan keuangan syariah, Mbak Reni. Ya, ya. Nah, Mbak Reni mau langsung sharing? Boleh, boleh. Tapi tadi Ya. menarik ya. Tadi Mbak apa namanya Mbak Olive tuh sharing terkait. Tadi pas banget. Jadi slide saya juga terkait ada bonus demografi gitu. Karena berarti kita punya Oke, punya inian yang sama gitu ya. Bahwa sehati memang kita. sehati gitu. Jadi memang fokusnya memang bener banget. Jadi saya tertarik banget dengan itu dan memang juga banyak juga anak-anak muda yang sekarang juga banyak yang berbisnis juga Mbak gitu. Jadi Ya, ketika berbisnis ini mereka lebih kompleks masalah keuangannya gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan pribadinya, tapi kadang mereka juga apa namanya mengelola uang tuh uang bisnis dari modal ke hmm, modal. Nah, seringkali banyak juga ketika modalnya tersebut mengambil dari investor atau enggak dari pembiayaan, sedangkan mereka belum tahu cara mengelola bisnis itu sendiri dengan baik. Nah, ini yang akhirnya menjadi gali lubang tutup lubang lah, kira-kira demikian. Jadi, iya, bukan hanya, bangkrut di dirinya gitu, tapi juga membangkrutkan orang-orang sekitarnya, itu dia yang terjadi selama ini, Mbak. Jadi, iya. memang, lebih kompleks dan memang lebih
lebih dalam terkait perencanaan keuangan personal dan juga bisnis ini, teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti kapan-kapan lagi selain kita nanti hari ini masih bisa ketemu ya Mbak Olive ya untuk kita Iya, lebih membedah apa keuangan UMKM itu sendiri karena memang dia ada beberapa tingkat ya, beberapa level untuk keuangan bisnis sampai dia bisnisnya tuh sangat sehat dan juga keuangan pribadinya juga sehat. Gitu iya. kira-kira Mbak. Oke. 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 Apakah saya langsung aja sharing karena mengingat Iya, waktunya sampai jam iya, 2 ya Mbak. Nanti kita banyakin tanya jawab ya Mbak. iya. Banyak yang tanya jawab. Oke, baik. Bismillah, izin teman-teman semuanya dan juga di sini juga banyak guru-guru kita juga ya, apa namanya, teman-teman financial educator, eee, mohon izin, hari ini saya diamanahkan untuk, eee, sharing terkait sejahtera dengan perencanaan keuangan syariah. Nah, di sini tadi saya tambahkan dengan adanya berkah gitu ya, Mbak, ya, selain Iya, sejahtera gitu ya. Jadi sejahtera dan berkah gitu dengan perencanaan keuangan syariah. Jadi terkait perencanaan keuangan syariah ini teman-teman ini juga sedang luar biasa masif gitu ya di dunia terkait ekonomi syariah itu sendiri. Saya sudah mulai bergabung dengan regulator itu di perencanaan keuangan syariah sejak tahun 2016 gitu ya. Pernah diwawancara juga di Metro TV dan lain-lain terkait ini bisnis syariah, perencanaan keuangan syariah gitu ya. Sehingga apa namanya ini menjadi hal yang juga selaras dengan programnya pemerintah untuk menaikkan literasi keuangan syariah itu sendiri. Nah, bagi teman-teman nanti yang muslim, tadi kenapa sih kita perlu cerdas tadi ya, cerdas keuangan selain kita nanti masyarakat Indonesia nggak bangkrut gitu ya Mbak Mbak Olive ya pada saat iya, demografi gitu ya. Jadi jangan sampai bangkrut kalau kalau usia produktifnya aja bangkrut gimana dia mau menopang ibu bapaknya atau anaknya di kemudian hari. Nah, inilah yang perlu kita cerdaskan dan kenapa financial educator itu sangat dibutuhkan, kenapa kelas-kelas seperti ini sangat dibutuhkan, karena apa? Karena literasinya saat ini, pada saat sudah mendekati bonus demografi Indonesia, kita itu masih sedikit banget Mbak Olive dan juga teman-teman semua. Untuk perencanaan keuangan yang non syariah sendiri itu dari 100 orang, baru sekitar iya. 38 orang yang paham. Jadi tiga Dari puluh delapan 100 persen ya, orang. Mbak ya? Iya, 38, sekian persen. Jadi taruhlah 38, 39 orang yang paham terkait perencanaan keuangan personal ini. Kalau Iya, di syariah lebih lebih mengerikan lebih lagi dikit gitu. lagi Jadi ya. 8,9%. Jadi taruhlah 9 orang maksimal yang hanya paham terkait dengan keuangan syariah ini. Nah, akibatnya kenapa? Nah, akibatnya inklusinya memang tinggi, jadi banyak orang juga menggunakan gitu ya produk-produk keuangan syariah atau produk-produk keuangan yang non syariah. Tapi karena mereka nggak paham, akhirnya mereka menggunakan asal-asalan gitu. Sehingga mereka nggak ngerti, oh saham ini digunakan untuk apa sih? Gitu. Oh sukuk digunakan untuk apa sih? Asal beli aja. Ketika memang apa namanya saham itu bekerja sesuai dengan kodratnya dia gitu ya. Nanti yang disalahin adalah sahamnya gitu. Nah, banyak terjadi komplain. Nah, inilah yang terjadi ketika banyak masyarakat yang inklusinya tinggi atau menggunakan produk-produk dan jasa keuangan itu sangat banyak, tapi mereka sendiri tidak memiliki pengetahuan yang dalam terkait manfaat dan risiko-risiko dari investasi-investasi tersebut. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting kelas-kelas ini dan terkait dengan perencanaan keuangan syariah, nih kita akan lihat ini menjadi sebuah solusi bagi muslim yang mana muslim Indonesia itu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, teman-teman. Iya, benar. Dunia ya, sehingga diperkirakan sampai dengan 2050 mendatang dan di bawah kita ada India. Jadi, kita itu kalau kalau seluruh muslim di jazirah Arab dijadikan satu tuh masih gedean Indonesia. Penduduk muslimnya, jumlah muslim ya. Jadi, namun faktanya itu tidak dibarengi dengan, apa namanya, kemampuan, masyarakat Indonesia menjadi produsen di negara sendiri gitu ya. Nah inilah yang menjadi banyaknya negara-negara lain justru yang masuk ke kita gitu. Jadi kita menjadi pasar saja. Nah, mudah-mudahan dengan cerdasnya kita di bisnis dan juga cerdasnya keuangan, kita justru menjadi produsen bukan hanya di negara kita, tapi juga bisa produk-produk keuangan kita justru keluar gitu ya. Justru kita yang memberikan manfaat banyak bagi negara-negara lainnya. Nah, itulah yang menjadi tujuan tujuan utama itu dari sini. Nah, ini tadi sudah dikenalkan. Jadi memang saya itu pernah 14 bisnis yang tidak diteruskan teman-teman gitu ya. Bukannya nggak untung, tapi kadang
untung tapi nggak bisa nabung, Mbak. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti gimana caranya. Jadi Iya, tadi sudah jadi karyawan dan lain-lainnya, dan sudah saatnya saya sekarang juga masih UKM juga teman-teman yang di Bogor, dan ada dua yang masih kita jalani di bisnis 15 dan juga ke-16. Namun banyak amanah yang perlu kita sampaikan atas ketidaksuksesan kita di masa lalu gitu ya, gitu iya, ya. benar. Atas atas ketidaksuksesan kita kena hutang piutang yang sangat banyak gitu ya. Nah, itu kemudian bagaimana kita bisa sehat saat ini supaya mereka tidak terkena seperti kita dahulu, itulah merupakan amanah bagi kita untuk menyampaikannya gitu ya, teman-teman. Nah, ini atas itu ada rewards gitu yang alhamdulillah, padahal saya tidak pernah ujungnya ini gitu ya, tapi ini membuat saya apa ya, karena belum jadi menang baru dominator gitu ya. Jadi saya pengen lebih kencang lagi gitu ya untuk bisa Makin semangat ya, Mbak ya. makin semangat gitu ya, makin semangat, kira-kira demikian. Nah, agenda apaan aja sih yang mau kita bahas hari ini? Ada apaan sih perencanaan keuangan syariah, terus bedanya apa, kemudian wujudnya seperti apa, dan manfaatnya apa, kita akan bahas itu semua, terus gimana caranya? Apa seribet apa enggak, jadi kita akan bahas seperti itu. Kemudian, rasionya gimana sih, apa bedanya sih, apakah ada perbedaan apa enggak dengan perencanaan keuangan yang biasa gitu ya. Kemudian, ngelola utang secara Islam seperti apa, investasi secara Islam seperti apa ya. Kemudian, bagaimana bertransaksinya, apakah ada perbedaan, antara produk-produk Islam dengan produk-produk yang non syariah itu sendiri. Nah, ini akan kita banyak bahas, tapi saya akan bahasnya nggak terlalu dalam. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang memang pengen dibahas, kita akan lebih banyak gali dalam pada saat pertanyaan gitu ya. Nah, saya mulai bismillahirrahmanirrahim, jadi dari pemahamannya dulu ya. Sebenarnya teman-teman, mungkin dari kelas-kelas sebelumnya, para financial educator, guru-guru kita juga sudah memberikan terkait apa sih itu perencanaannya, sebuah proses ya. Proses secara holistik ya, menyeluruh. Jadi nggak cuman, proteksi aja, nggak cuman bagaimana mencari income saja, tapi keseluruhan. Dari mencari income, kemudian digandakan, kemudian diproteksi, kemudian akan didistribusikan ya, seperti itu namanya holistik, itu namanya perencanaan keuangan untuk memenuhi tadi tujuan-tujuan keuangan kita. Misalnya tujuan keuangannya adalah untuk ada yang membeli aset, kemudian untuk memberikan kepada generasi mendatang. Jadi ada banyak tujuan-tujuan keuangan dari kehidupan manusia yang butuh uang di dalamnya. Nah, itulah proses yang kemudian butuh perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan syariah sendiri apa? Sebenarnya sama, namun prosesnya, metodologinya itu digunakan dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah, gitu ya. Jadi, perbedaannya adalah ada 3 aspek utama, ada yang kita bisa lihat. Bahwa kalau kita menggunakan perencanaan keuangan, syariah itu, pada saat kita berkeputusan keuangan gitu ya, misalnya, oh cara mengelola uang, cara membeli barang gitu ya, cara anggaran ya, menata anggaran, kemudian, membeli tabungan, membeli investasi, itu tujuannya itu nggak cuman sejahtera di dunia, gitu. Jadi sejahteranya juga ada di akhirat. Jadi kesejahteraan hakiki istilahnya gitu. Jadi memenuhi kebutuhan sejahtera di dunia, tapi juga berpikir untuk kita baik juga di akhirat. Nah, itu yang menjadi, landasan utama nomor satu gitu ya, mencapai kemenangan, bukan hanya kemenangan di dunia, jadi kemenangan artinya kesejahteraan ya teman-teman, tapi juga di akhirat juga gitu. Jangan sampai di akhirat itu di dunia senang, tapi di akhirat nggak senang. Nah, ini yang menjadi tujuan utama ketika perencanaan keuangan itu berbasis syariah. Nah, ini yang kedua tadi, karena jihad gitu ya. Jadi karena kita memang, banyak hal yang dilarang ketika kita beribadah gitu ya. Jadi kalau di dalam, sebuah, konsep ekonomi Islam, itu berbeda dengan ketika kita konsep ibadah yang sholat dan lain-lainnya ya, itu agak berbeda. Berbedanya kalau ibadah itu, konsep ibadah, segala sesuatu itu, dilarang dulu gitu ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, banyak hal yang dilarang. Baru yang ini dibolehkan baru, apa namanya, itu yang dilakukan. Nah, kalau di dalam muamalah atau di dalam ekonomi semuanya boleh dulu, boleh semuanya. Tapi nanti dilihat ada nggak ya, yang nggak dibolehkan hanya dikit, cuman 3 gitu ya, nggak boleh riba, nggak boleh gharar, nggak boleh maisir gitu. Jadi semuanya boleh dulu gitu. Jadi kalau misalnya, "Kripto boleh nggak sih?" Gitu ya, kan ditanya gitu ya. Boleh dulu pertama, bukan berarti kita kemudian, nggak membolehkan sesuatu yang baru, tapi dilihat kriptonya atau sesuatu yang baru itu nanti ada mengandung yang diharamkan nggak, gitu. Iya, Ketika masih ada, oh berarti gimana caranya agar dia tidak
mengandung yang diharamkan. Jadi bukan kriptonya yang dilarang, tapi teknik kriptonya yang dilarang saat ini karena belum ada yang sesuai syariah. Kira-kira demikian. Jadi udah ada Mbak Olive dan teman-teman semua di negara Qatar ya, apa namanya, yang dia berbasis underlying. Syariah. Jadi berbasis Oh, syariah sudah ada di satu negara, tapi di kita belum. Jadi ketika belum, itu saat ini sementara belum dibolehkan secara syariat gitu. Tapi bukan kriptonya, sekali lagi begitu cara penerimaannya. Jadi ya, boleh Islam itu membolehkan dengan sangat mudah gitu ekonomi. Namun kita lihat di dalamnya ada nggak sesuatu yang dilarang? Kalau ada, berarti stop dulu nih sampai kita menemukan teknik bagaimana caranya agar ini di kemudian sesuai syariah sehingga itu menjadi dibolehkan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu metodenya. Kemudian tadi horizonnya. Jadi horizonnya tuh nggak terbatas di dunia saja, tapi juga di akhirat tadi. Utang misalnya, kita mau mengelola utang misalnya. Nah, berarti utang-utangnya kita itu nggak cuma utang untuk memenuhi kebutuhan dunia, tapi bagaimana hutang itu akan berdampak nanti di akhirat. Makanya ketika kita lagi mau mau berutang, bagi seorang muslim itu ini banget, bisa nggak bayarnya? Ada nggak asetnya? Kalau sampai enggak, nanti kalau meninggal dunia, Rasulullah aja nggak mau gimana? nyolatin kan gitu ya, seperti itu. Iya, Jadi akan menjadi pemberat kita di alam akhirat nanti. Karena sebagai seorang muslim kita juga nggak hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kita juga mukmin, mengakui adanya hari akhir gitu ya, mengakui adanya hari akhir. Nah, inilah yang membuat horizon waktunya ketika kita berkeputusan keuangan tidak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Nah, ini yang hal utama. Jadi terkait harta, kita ngomong-ngomong masalah finansial ya, itu akhirnya kita balik bahwa kalau di dalam perencanaan keuangan syariah itu punya siapa sih sebenarnya? Konsep harta gitu ya. Itu bukan punya manusia kalau di dalam Islam, tapi mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh cuma pemegang amanah kan gitu ya. Jadi kalau katanya yang punya harta bilang, "Harta saya harus diginiin diginiin." Nah, makanya kita harus ikut gitu ya. Jadi karena itu harta walaupun kita yang nyari, tapi itu titipan aja. Itu konsep harta menurut Islam. Dan ketika kita diberikan amanah, kita akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Jadi kamu saya titipkan harta sekian, kamu pergunakan untuk apa? Nah ini. Jadi bahwa, tidak akan bergeser nanti kaki, seorang Bani Adam nanti ya, ketika di padang mahsyar nanti, ada 2 yang ditanya terkait harta. Dari mana kamu dapetinnya? Kemudian untuk apa kamu belanjakan? Nah, ini kita nggak bergerak-bergerak nih. Nah, ini kan, apa namanya, yang menjadi hal ketika horizonnya tidak terbatas kalau mikirin duit di Islam gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau beli gitu ya, kita ini dulu, ini beli bener nggak, boleh apa enggak gitu ya, secara ini kan gitu, ada yang dilarang apa enggak gitu ya. Kayak boneka capit aja itu juga ada teman-teman, oh boleh nggak kita membolehkan anak-anak membeli boneka capit di dalam Islam? Misalnya seperti itu. Jadi kita, akan melihat sisi apakah itu menjadi hal yang baik di dunia juga di akhirat nanti. Nah, inilah yang menjadi penting karena adanya pertanggungjawaban. Jadi jelas bahwa kita itu apa yang kita lakukan terhadap harta kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan dan bukan hanya hadis Rasulullah tapi juga langsung Al-Qur'an Al-Qiyamah ayat 36. Jadi luar biasa gara-gara harta gitu ya, kita lama gitu dia di padang mahsyar gitu ya. Makanya mendingan nggak punya harta gitu ya, biar nggak banyak ditanyanya gitu ya teman-teman ya. Ini di Islam seperti itu. Jadi sikap hartanya tapi bukan berarti kemudian, "Oh kita nggak boleh punya harta." Insya Allah kalau dicari dengan halal dan thayyib yang dan kemudian dimanfaatkan untuk banyak orang, wah ini justru entar kita menjawabnya enak, "Saya dapatnya dari yang halal, dari yang thayyib." Terus digunakan untuk apa? Untuk kesejahteraan umat, kan gitu ya Mbak Olive ya dan teman-teman semuanya. Jadi harus kaya juga orang Islam untuk bisa lebih bermanfaat bagi banyak banyak, manusia lain gitu ya. Nah ini dia, jadi dalam Islam harta itu bukan tujuan akhirnya, tapi dia alat untuk mencapai kesejahteraan di akhir, kira-kira seperti itu. Jadi untuk kebaikan-kebaikan, kita harus banyak mendapat, bukan berarti Islam itu nggak boleh punya uang banyak, no, justru banyak. Kenapa? Banyak ibadah yang menggunakan uang, zakat, iya, infak, benar. sedekah, wakaf ya. Semakin banyak Haji, kita haji ya, umroh ya, semakin banyak kita banyak uang, zakatnya semakin tinggi. Sehingga akhirnya kita masih bisa berdampak bagi orang banyak. Nah, itulah tapi sikap harta terhadap, dalam Islam adalah tadi, bahwa kita harus halal dan thayyib cara mendapatkannya dan kemudian digunakan untuk banyak manfaat yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat. Dan juga nggak boleh boros gitu. Jadi bukan berarti pelit juga loh nih, Mbak Olive dan teman-teman semuanya. Jadi nggak boleh pelit juga, nanti kita ada pemenuhan kebutuhan adalah wajib dasarnya.
Gitu, nanti ada ya di slide berikutnya. Jadi cuman nggak boleh boros gitu ya, nggak boleh. Maka needs and want menjadi penting. Nanti kita akan lihat needs and want secara Islam seperti apa gitu. Nah, kemudian kita lihat sebenarnya perencanaan keuangan di dalam layer Muslim sendiri, Mbak Olive dan juga teman-teman semuanya, ini menarik di dalam Indonesia. Ada yang bilang bahwa nggak perlu diatur-atur gitu ya. Itu kan Iya, ya nggak Mbak, jadi nggak perlu diatur-atur, semua sudah mengalir gitu ya. rezeki pasti Rezeki dikasih nanti Tuhan. gimana Allah aja. Nah, gitu Iya, ya. Nah, teman-teman semuanya. Jadi itu tidak salah. Setiap orang punya pandangan tidak salah. Tapi juga ada pandangan lain. Jika ada pandangan lain yang lebih baik gitu ya, maka kita belajar kepada guru-guru kita yang memiliki pandangan yang pandangan tersebut bisa bermanfaat lebih banyak untuk umat manusia gitu ya, seperti itu yang saya ambil ketika saya belajar lebih banyak kepada guru-guru kita. Nah, ikhtiar kita dalam bentuk apa? Ini tadi salah satunya. Kita ini Indonesia itu akan menghadapi ini, ya, hanya sekali seumur sebuah negara begitu ya tadi ya, di video juga jelas. Kalau sampai gitu ya, sampai nanti penduduk produktifnya ini bangkrut, bagaimana kita bisa menopang usia-usia yang non produktif? Nah, ini yang menjadi. Jadi kita akan kayaknya kita ini sprint ya, Mbak, ya, bukan bukan maraton lagi ya, lari kencang gitu ya, untuk bisa membuat kecerdasan finansial di seluruh lini di Indonesia agar bonus demografi ini nanti pada saatnya puncak semuanya cerdas dalam mengelola keuangan. Sehingga Indonesia itu bukan anak-anak mudanya itu bukan nggak bisa cari uang. Hebat-hebat, luar biasa. UKM-nya juga hebat-hebat, luar biasa. Sekarang gajinya puluhan juta juga banyak ya, ratusan juta juga didapatkan dari bisnis juga ada. Cuman kok anehnya penghasilan puluhan juta dan ratusan juta, kok ya hutangnya juga miliaran. Nah ini yang terjadi. Jadi bukan karena nggak bisa cari uang, bukan hanya mendapatkan income. Nah, karena selama ini sekolahnya hanya digunakan untuk mencari income, tapi tidak untuk mengelola income. Nah, inilah yang terjadinya akhirnya menjadi adanya gap gitu ya, ketika dia pandai mencari uang tapi dia tidak pandai mengelola keuangan, tidak akhirnya mengelola keuangan. kondisinya juga akhirnya bangkrut juga. Nah, inilah yang kita tidak harapkan tuh ya. Nah, ini kenyataannya, ini saya kelas-kelas mungkin sama teman-teman di sini financial educator kan sering ya kita kelas pensiun ya. Maka itu ini ada penelitian, satu dari tiga orang itu yang cukup itu yang bisa cukup itu cuma satu orang dari tiga orang. Kebayang ya, bayangin ya, dari 10 orang itu banyakan yang nggak siap usia pensiun. Jadi mereka rata-rata orang-orang yang karyawan tidak mengira bahwa gaji terakhirnya itu nanti mereka mungkin akan menerima maksimal 20% dari gaji terakhirnya pada saat mereka pensiun. Ini yang punya gaji ya, malah ya. Bagaimana kalau yang nggak punya gaji gitu? Dipikir, gampang nanti aja usaha gitu ya. Usaha teman-teman 5 tahun pertama ya. Jadi, sebuah riset juga membuktikan bahwa startup atau usaha baru di awal itu hanya 10% yang bisa mencapai 5 tahun kedua gitu ya. Ini baru mencapai loh, bertahan, belum memiliki keuntungan sesuai dengan Iya, itunya. Nah ini ya, baru 10% bertahan. doang ya Mbak Reni? Cuma 10% ya? 10%, 1 dari 10. Ya, yang bertahan di 10 tahun, teman-teman. Iya, Ya, bayangkan. Dan ini baru bertahan, belum memiliki keuntungan yang diinginkan. Nah, ini ya, jadi itu masih banyak PR di kita ya. Jadi ini yang perlu disadarkan dulu. Memang Allah mencukupkan rezeki, jelas. At-Thalaq ayat 2 dan 3 dan banyak ayat-ayat lain ya. Kita bertawakal insya Allah. Namun bertawakal setelah kita berikhtiar maksimal. Ada Ar-Ra'd ayat 11 ya. Bahwa kalau misal kita, ntar gimana Allah aja. Allah tuh nggak tiba-tiba datang di depan kita. Tapi Allah menggunakan alam semestanya untuk membuat sejahtera manusia dengan alatnya. Alatnya mana? Alam semesta dan diri manusia. Pelajarilah ayat-ayat kauniyah kata Allah gitu. Ayat kauniyah apa? Adalah ayat-ayat yang menggali kebesaran alam semesta yang kemudian apa hubungannya dengan manusia, bagaimana manusia berperilaku yang disesuaikan dengan alam semesta sehingga akan mendatangkan keberkahan dan mendatangkan rezeki buat mereka. Jadi Allah itu berbicara memberi manusia lewat alam semestanya gitu. Jadi kalau teman-teman saya belajar ini Mbak Olive, jadi saya belajar terkait financial
neuroscience itu mempelajari fisika kuantum terkait cara mendatangkan wealth gitu ya. Dan ini itu sangat relate dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi kita nggak bisa kemudian tiba-tiba tawakal, tapi bagaimana tawakal kita atau sabar kita itu dinamis, bukan menunggu. Jadi sabar kita itu bukan menunggu, tapi sabar yang dinamis, sabar yang produktif ya, berikhtiar maksimal ya, setelah berbuat maksimal barulah kemudian kita serahkan kepada Allah. Jadi ada sebuah kisah yang seorang sahabat itu pada saat mau sholat di masjid itu bawa onta nggak diikat gitu ya. Terus Rasulullah tanya, ini kamu kenapa nggak diikat ontanya? Biarin aja nanti Allah yang akan jaga katanya gitu. Oh nggak begitu katanya. Anda harus berikhtiar maksimal untuk bisa memproteksi harta. Nah gitu ya, itu namanya wealth protection, mengikat kendaraannya. Nah, ikat dulu. Apabila nanti udah diikat, udah dengan kuat, baru bertawakal. Nah, seperti itulah jawaban Rasulullah yang menjadi syariat ya, menjadi landasan syariat. Jadi kita yang harus memperhatikan secara dalam bentuk ikhtiar ini. Kemudian wajib syariat itu juga untuk tujuan keberkahan. Nah, ini juga banyak bias ya terkait kata-kata berkah. Ya, berkah itu sendiri apaan sih gitu ya? Sebenarnya maknanya itu secara bahasanya artinya bertambah. Tapi banyak orang berpikirnya hanya bertambah itu uang, gitu ya, bertambah uang. Nah, kalau kita belajar lebih dalam terkait apa namanya ekonomi syariah itu sendiri, teman-teman. Jadi yang disebut dengan keberkahan itu apabila kita mendapatkan kekayaan ataupun uang ataupun rezeki gitu ya, kita menggunakannya itu akan bertambah segala kebaikan dari segala penjuru. Bukan hanya bentuk jumlahnya. Saya dapatnya Iya. gaji 10 juta ya, saya udah sedekah tapi kok nggak bertambah-tambah ya. Nah, nggak gitu ya cara berpikirnya. Jadi berpikirnya nggak gitu. Jadi berpikirnya adalah apakah dengan dana 10 juta ini saya bisa mengelola keuangan itu hingga akhirnya bermanfaat untuk banyak orang. Bisa bersedekah, bisa bersiswaf, bisa wakaf, bisa kemudian menyisihkan untuk hari masa tua, menyisihkan untuk itu. Apakah kita nanti bukan hanya di dunia, tapi juga kita beramal jariah dari yang sedikit gitu ya. Nah, itu yang namanya bertambahnya kebaikan. Langgeng lagi karena dikelola terus gitu ya seperti itu. Nah, jadi bertambahnya kebaikan terhadap penggunaan harta. Itu termasuk namanya berkah yang utamanya adalah pemahamannya seperti itu. Jadi kalau ada orang punya duit banyak banget, tapi coba lihat apakah dengan bertambahnya uangnya, tapi attitude-nya, perilakunya tidak bertambah baik, maka wallahu alam bisawab, apakah dia tidak mendapatkan keberkahan atas hartanya itu. Kita akan melihat dari mana dia mendapatkan hartanya. Maka lihatlah keturunan-keturunannya. Melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh setiap agama manapun misalnya. Maka disitulah ketidakberkahan harta yang terjadi pada manusia. Nah, itu yang disebut dengan berkah seperti itu ya. Seperti itu. Selalu tumbuh ya. Tumbuh apa? Tumbuh kebaikan, tumbuh kedamaian, tumbuh kesejahteraan ya seperti itu. Menentramkan. Jadi kadang-kadang banyak banyak harta juga malah tambah bingung gitu ya. Duh, nanti ada yang rampok nih, ntar digini ini digituin. Nah, itu jadi nggak tentram gitu ya. Terus was-was terus nggak cukup gitu ya, kurang 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 terus. Nah, ini namanya tidak berkah gitu ya seperti itu. Nah, kemudian selain berkah di dalam Islam juga bahwa harta itu dengan melakukannya itu didasarkan pada landasan akhirat itu membawa ketenangan tadi. Selain secara pendapatan bawa ketenangan itu seperti apa aja sih selain kita berpikir akhirat, yaitu pendapatannya sudah pasti di atas pengeluaran. Berapapun pendapatannya, berapapun. Nah, ini kadang-kadang tapi nggak cukup Bu Reni nih. Pendapatan saya nggak cukup. Yang bilang nggak cukup sebenarnya dirinya gitu ya. Tapi belum dilakukan pengelolaan pengecekan PFCU gitu ya, belum dilakukan financial check up. Jadi nggak cukup kalau untuk keinginan sih gitu loh. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan mah cukup karena Allah mencukupkan setiap rezeki bagi seluruh makhluknya. Bahkan sampai makhluk yang ada di dalam tanah sekalipun maka akan dicukupkan kebutuhannya. Betul kan ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau kebutuhan mah cukup. Tapi kalau keinginan ya itu yang tidak akan ada cukupnya. Nah, inilah jadi pendapatan kalau dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan insya Allah cukup. Nah, ini yang membawa sakinah. Kemudian asetnya juga lebih banyak daripada utangnya gitu ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang yang dilihat apakah benar-benar perlu berhutang ini gitu. Nah, ini yang perlu dilihat apa benar. Jangan-jangan utangnya banyak karena perlu. Ntar dulu perlu untuk apa ya? Gitu ya seperti itu. Kemudian punya dana siaga atau selalu memiliki kesiagaan dalam
dalam keuangan, dalam setiap ekonomi, ya. Ada risiko-risiko yang itu, ada dana darurat, ada proteksi di masa depan dan lain-lain. Udah punya, sehingga kita punya ketenangan gitu ya. Dalam kondisi apapun kita bisa bertahan kondisi ekonominya. Nah, inilah yang membawa ketika kita mengelola dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan sakinah atau ketenangan, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu tadi dasar-dasarnya kenapa perencanaan keuangan syariah itu diperlukan untuk seorang muslim, selain itu juga menjadi sebuah konteks keimanan gitu ya. Karena itu merupakan hal yang diwajibkan bagi seorang muslim, karena dalam Islam itu, Islam is the way of life. Jadi Islam bukan hanya untuk sholat atau puasa aja, tapi Islam is the way of life. Jadi seluruh kehidupan ipolexosbud, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi gitu ya, semuanya harus didasarkan pada landasan Islam, termasuk ekonomi. Nah, makanya kalau dalam prinsip mengelola keuangan Islam ini, jadi ketika dia punya tujuan-tujuan keuangan, tujuan keuangannya wajib didasarkan segala sesuatu yang tidak keluar dari syariat. Ya, tujuan keuangannya juga seperti itu. Jadi nggak boleh tujuan-tujuan keuangan yang itu melanggar. Ya, dari mimpi aja sudah diatur. Mimpinya itu yang bertujuan dunia akhirat. Kemudian sumber pendapatannya dijaga dari hal-hal yang juga tidak bertentangan dengan syariat di sini. Jadi kita lihat sumbernya dari mana, apakah ada hal-hal yang dilarang saat dia mendapatkannya. Setelah mendapatkannya dikelola. Ketika dikelola tadi ada yang disisihkan, nanti kita akan lihat polanya ya seperti itu. Di polanya itu ada yang ditaruh di tempat yang tidak sesuai syariat, bukan. Kemudian dikelola risikonya, karena di dalam Islam juga ada hal-hal kita berikhtiar untuk mengelola risiko. Nah, ini juga harus sesuai dengan syariat, yaitu menghindari yang dilarang. Selama tidak ada larangan, lakukan. Tapi kita akan lihat apakah ada hal-hal yang dilarang di dalamnya. Dan semuanya kemudian dilakukan dengan disiplin dan konsisten. Juga harusnya ditambah namanya persisten ya. Kalau konsisten dilakukan terus-menerus, kalau persisten ketika lagi ada kondisi jatuh, terus lakukan. Jadi tetap nggak pernah berhenti, itu namanya persisten. Gitu ya, seperti itu. Nah, jadi harus ada syariah compliance. Syariah compliance adalah kesesuaian syariah dalam memenuhi tujuan keuangan, dalam memenuhi sumber pendapatan, dalam mengelola keuangan, mengelola resiko, ya, itu semuanya harus ada kesesuaian dengan syariahnya. Kenapa? Karena tadi selain dia berdampak juga di dunia, tapi dia juga berpikir bahwa akan berdampak di akhirat. Dan ada lagi satu hal bahwa sebuah ayat ya Al-Mu'minun ya di sini disebutkan ayat 51 bahwa ketika seseorang itu menggunakan sumber pendapatan dari yang tidak halal dan juga toyib, itu akan dimakan oleh orang yang memakan harta tersebut, maka itu akan mengalir ke dalam darahnya, itu akan mencetak attitude, ya, akan mencetak attitude di generasi-generasi berikutnya, ya, yang mereka tidak akan pernah bisa melakukan amal soleh. Jadi dia mau melakukan amal soleh sudah tertutup kolbunya oleh makanan-makanan dari yang haram tadi. Ya, inilah yang kemudian harus dihindari bagi setiap orang tua untuk mencegah makanan haram di dalam piring anaknya ataupun keluarganya ya, demikian. Kemudian banyak doa-doa nggak terkabul gitu ya. Jadi jangan salahin Tuhan. Jangan salahin Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya gue udah minta mulu. Iya karena budu, iya karena stain, teman-teman itu dibaca 17 kali ya kita ya. Di surat Iya. Al-Fatihah ya. Iya karena wudu, wa Wah, iya karena iya. stain. Kita itu beribadah dulu baru kita meminta. Nah, beribadah salah satunya adalah di ekonomi. Ikutin sesuai dengan syariat. Nah, ini kita nggak beribadah tapi kita minta mulu. Iya karena stain, wa iya karena wudu. Ya nggak bisa, teman-teman. Dibalik ya, Mbak ya. Iya, terbalik. Maka teman-teman beribadahlah dahulu agar doa kita dikabulkan. Salah satunya beribadah adalah memenuhi keuangan-keuangan kita secara syariat. Nah, itulah teman-teman. Jadi jangan dibulak-balik ya, gitu seperti itu. Itulah kewajiban-kewajiban syariah compliance. Nah, apa saja sih prioritas kebutuhannya di dalam Islam? Kita akan lihat tadi bahwa dalam Islam itu kalau kebutuhan itu cukup, insya Allah ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu terus akan disesuaikan dengan kebutuhan manusia di dalam kehidupannya. Jadi manusia itu sudah kalau dia hidup dengan umur panjang, dipastikan dia akan melalui siklus kehidupan.
Kalau tua itu nggak pasti ya Mbak Olive ya, tapi menua itu pasti gitu ya. Kalau tua itu Ya. belum tentu sampai pada usia tua dia bisa meninggal dini. Tapi kalau menua itu pasti melalui siklus kehidupan. Nah, di sini mereka ini kita ini sebagai manusia akan punya tujuan-tujuan keuangan. Tujuan menikah, tujuan punya anak satu, punya anak dua gitu ya, membiayai pendidikan anak, hari tua ya. Kemudian di sini memberikan apa namanya warisan ya kepada anak-anak gitu ya, pada bukan warisan hutang ya seperti itu. Nah, disitulah akhirnya kita melihat tujuan-tujuan keuangan. Kita mau tentang pendidikan, tempat tinggal, nikah ya untuk anak-anak ya. Kemudian perencanaan ya ini sama. Jadi ini hampir sama. Namun tujuan-tujuan itu kita akan melihat apakah tidak ada hal yang dilarang ya seperti itu. Selama tujuan-tujuan tersebut itu berdampak dan kemudian sesuai dengan syariah, maka itu dibolehkan. Nah, kemudian baru dari semua tujuan kita, nanti kita kan banyak tuh tujuannya. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tulis aja dulu. Nanti kita akan lihat peringkat-peringkatnya. Ya, jadi nanti di dalam Islam itu perlu melihat prioritas. Mana sih kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Bukan nggak boleh, tapi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan daruriyat dulu. Daruriyat adalah kebutuhan primer, yaitu 5 pokok dasar yang memenuhi syariat. Ya, bahwa dia harus menjaga agama, jadi harus halal. Ya, kemudian dia menjaga jiwa, berarti pengeluaran-pengeluaran tersebut untuk menjaga jiwa, yaitu untuk makan. Jadi nggak boleh juga hemat untuk makan, tapi bukan untuk makan-makan gitu ya, untuk makan teman-teman gitu ya. Jadi kalau untuk kebutuhan, untuk daruriyat itu supaya hidup tuh makan. Kalau makan-makan itu namanya tersier gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk menjaga akal, pendidikan untuk menjaga akal, maka SPP itu dikeluarkan. Tapi kalau untuk les-les nanti dulu gitu ya. Kita SPP Ya. dulu. Begitu ya. Jadi ini lihat nama daruriyat gitu ya. Menjaga akal, menjaga keturunan, ya menjaga keturunan bagaimana keturunan kita agar baik, tidak stunting dan lain-lain misalnya seperti itu ya. Kemudian menjaga harta. Jadi kita perlu misalnya kita perlu menggunakan produk-produk keuangan, tabungan, asuransi dan lain-lain untuk apa? Untuk protection harta. Ya, seperti itu. Nah, itu dalam Al-Maqasid Al-Syariah. Kemudian yang baru kedua kebutuhan sekunder ketika yang pertama sudah oke, kemudian baru al-hajiyat yaitu kebutuhan sekunder dan kemudian baru melihat kebutuhan tahsiniyat setelah kebutuhan-kebutuhan yang lain sudah terpenuhi. Nah, ini contohnya. Menjaga agama siswa ya tadi karena dianjurkan oleh agama. Kemudian untuk kehidupan kebutuhan belanja yang untuk dia hidup. Ya, seperti itu, bukan untuk belanja yang gaya hidup gitu ya. Kemudian menjaga intelektual atau al-aql ya, hifzul aql. Ya, kemudian menjaga kebutuhan anak tadi agar anak itu sehat itu hifz al-nasl ya. Jadi untuk keturunan, untuk menjaga harta ya, proteksi, menabung, investasi ya, kemudian distribution ya, waris dan lain-lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk prioritas di dalam pengeluaran anggaran dalam Islami. Nah, ini kita lihat anggarannya. Lanjut ya. Jadi memang ini mengalir bahwa ada juga aturan-aturan anggaran ya, ya tadi yang sudah disesuaikan dengan Al-Maqasid Syariah ya. Jadi bahwa pemasukan itu berdasarkan sumber yang halal. Tadi ya supaya selain kita itu iman, kita akan dipertanyakan sebagai pertanggungjawaban, itu juga berdampak pada yang memakannya gitu ya, seperti itu. Kemudian pengeluarannya arusnya juga harus sesuai dengan tuntunan agama. Ya nggak boleh boros untuk sesuatu yang dinafkahkan agama ya, seperti itu ya. Jadi nggak boleh kikir juga, tapi nggak boleh berlebih-lebihan juga. Ya, seperti itu. Jadi kita juga nggak boleh kikir terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Itu juga tidak dibolehkan ya di sini nih. Jadi nggak boleh makannya sehari sekali aja gitu ya. Nggak gitu juga gitu ya. Karena pemenuhan kebutuhan dasar wajib teman-teman. Di sini wajib ya. Jadi nih kebutuhannya itu makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu wajib. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang ada yang bilang gini, aduh ada nggak sih artikel Mbak Olive dan teman-teman bahwa anak-anak muda dikhawatirkan nggak punya rumah, Iya, pernah ya? tuh Mbak. Iya. Nah teman-teman bagi yang masih muda-muda, maka ini menjadi sesuatu hal yang daruri ya teman-temannya. Jadi punya tempat tinggal. Jadi supaya ketika terjadi segala sesuatu kita itu punya base camp ya yang kita pasti. Nah kalau dibilang tempat tinggal nggak bentuknya rumah yang mewah enggak. Jadi bahkan ada seorang Iya. ustadz, jadi saya punya ustadz saya ya dosen pembimbing saya, Ustadz Erwandi Tarmizi pernah bilang kalau disebut dengan tempat tinggal itu mau rumah
dari orang tua kek ya, rumah mertua kayak itu juga tempat tinggal gitu ya. Rumah Jadi kontrakan gitu ya, Mbak ya? iya, jadi teman-teman bawa bukan yang harus mewah dan lain-lain, tapi kita punya tempat tinggal yang memang kita itu memang confirm bahwa kita boleh tinggal di situ, ya seperti itu. Jadi siapkan teman-teman ini menjadi kebutuhan daruriyat ya, kebutuhan utama ya, seperti itu. Nah, untuk pengelolaan keuangan ini sama dengan pengelolaan yang tidak syariah karena ini tidak ada hal yang dilarang. Jadi dibolehkan. Jadi ketika kita, ini diatur-atur nih, boleh nggak dalam Islam? Boleh. Dalam rangka untuk supaya uangnya kita teratur. Boleh, orang nggak dilarang kok, nggak ada larangan. Larangannya adalah ketika dia menggunakan produk-produk yang mungkin belum syariah. Jadi makanya kalau teman-teman yang syariah silahkan, udah ada kok. Tabungan, asuransi, investasi, semua syariah udah banyak. Maka lakukan pos di situ. Tabungan rutin dengan menggunakan tabungan syariat, investasi dan proteksi dengan yang syariat, utang dengan pembiayaan syariat, udah ada semuanya, nggak ada yang nggak ada di Indonesia. Ya, semua ada. Ya, seperti itu. Jadi, kalau teman-teman sudah punya inian, maka lakukan pos-pos ini. 10% untuk ziswaf dulu, dana sosial dulu. 10% tabungan rutin untuk memenuhi dana darurat kalau terjadi apa-apa. Ya, karena ini bentuknya adalah sakinah ya, untuk ketenangan hidup ya ketika kita punya dana darurat ini ya. Kemudian bayar utang ya, 3/4 di dalam hadis Rasulullah juga ini juga boleh, tapi utang produktif di Islam. Jadi kalau terdesak aja utang boleh dan juga hutang produktif. Jadi ada maksimum, ada minimum. Jadi kalau utang ini maksimal 30%. Kalau investasi dan proteksi serta tabungan minimum 10%. Ya, gaya hidup itu maksimal. Kalau mau gaya hidupnya lebih banyak, jangan ambil dari tabungan, jangan ambil dari investasi dan proteksi. Ngambilnya dari utang, jangan banyak utang. Maka utangnya dikit aja, 10% aja kalau mau bergaya hidup lebih tinggi. Gitu ya, seperti itu caranya. Jangan ambil yang dari ziswaf, jangan ambil dari yang rutin, tabungan, jangan ambil dari investasi dan proteksi. Boleh ambil dari bagian dari utang aja. Ya. Kemudian sisih dan sisa. Ini semua disisihkan, 10, 10, 10, 30 ini disisihkan. Jangan nunggu sisa karena nggak ada sisanya. Ya. Kemudian kebutuhan vs keinginan. Jadi dilihat kalau untuk kebutuhan insya Allah cukup di sini 40%. Satu lagi yang di sini belum saya tulis adalah berpikir fungsi bukan gengsi. Ya, selama kita berpikir fungsi, insya Allah ini cukup 40%. Kecuali kalau kita berpikir gengsi. Kalau kita ngopi aja ada gengsinya 50.000. Padahal kalau kita ngopi nggak gengsi 2.000. Ya, kayak gitu. Ya, jadi banyak yang hal-hal di situ. Kemudian ini dia yang suka rancu. Jadi yang perbedaan pentingnya adalah ketika pos di dalam anggaran adanya ziswaf. Ini yang berbeda dari perencanaan keuangan yang umum ya. Ada yang berbeda adalah teman-teman yang perlu ziswaf, yang ini adalah soal itunya wajib atau tidak wajibnya. Itu nomor satu. Yang wajib hanya zakat ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita mewajibkan sedekah, nggak ada tuh. Wakaf juga nggak wajib teman-teman. Utama boleh, tapi nggak wajib. Yang wajib zakat 2,5%. Setelah zakat 2,5%, baru kemudian disarankan, dianjurkan untuk bersedekah, ya, untuk menjaga harta kita gitu ya, agar kita tadi mendapatkan keberkahan ya, bertumbuh gitu ya, karena kita bersedekah, kemudian menjalankan kebaikan, mendapatkan ridho Allah, Allah senang, merupakan ibadah, kemudian permintaan kita dikabulkan. Kira-kira seperti itu jalannya ya, seperti itu. Jadi ini zakat aja yang wajib, yang lainnya adalah sedekah. Ya, itu yang penting untuk teman-teman lakukan. Infak artinya pengeluaran. Ya, pengeluaran membelanjakan harta yang sifatnya suka rela. Jadi nggak ada paksaan. Jadi tapi kenapa kita di 10%-in? Karena yang namanya infak itu kadang-kadang untuk kondangan, untuk kita kemudian membantu teman, memberikan hadiah pada ponakan. Nah, ini termasuk infak. Maka kalau kita nggak punya tabungannya nanti jadi kemana-mana ya gitu ya. Jadi ngambil uang yang di mana-mana. Jadi kita ini kan. Needs and want dalam pandangan Islam. Nah, kalau needs ini kebutuhan itu adanya naluri hasrat katanya kata dalam Islam gitu ya. Tapi kalau dalam framework Islami itu ya kalau misalnya needs itu tuh harus memiliki manfaat, maslahah namanya. Maslahah itu apa? Manfaat dunia akhirat. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kepuasan. Jadi kalau di dalam Islam sebuah yang dibeli, pengeluaran itu membeli sesuatu antara needs and want, kalau kebutuhan itu untuk memenuhi
kebutuhan di mana ada manfaat kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, itu namanya maslahah. Kalau keinginan saja, apakah betul dia ada manfaatnya di akhirat? Nah, itu yang nanti merupakan pertimbangan bagi kita. Ada konsep bebas nilai dan nggak bebas nilai. Jadi kalau misalnya disebut dengan bebas nilai itu wants itu eh, semua ditabrak nilai-nilai gitu ya. Padahal kalau misalnya kebutuhan kan bahwa kalau kebutuhan tuh ada nilai yang dianut, misalnya nilainya harus memenuhi kebutuhan hidup saja. Tapi kalau keinginan itu semua ditabrak. Yang penting hasrat saya terkabulkan gitu ya. Itu namanya disebut bebas nilai itu seperti itu. Jadi banyak nilai yang kemudian dibebaskan. Gitu. Sedangkan kalau dalam syariat banyak ada nilai-nilai yang menjadi pagar gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam itu mengeluarkan uang itu tidak bebas nilai, teman-teman. Ada pagar-pagar gitu ya. Apakah dia masuk di dalam yang dibolehkan ya seperti itu ya. Jadi kalau dalam wants keinginan kebanyakan adalah yang akhirnya semua pagar-pagar tersebut dilanggar. Nah, itu yang konsep di dalam Islam. Jadi yang bikin bangkrut itu bukan memenuhi kebutuhan, tidak akan pernah Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan membangkrutkan seseorang ketika dia memenuhi kebutuhan yang nggak pernah. Orang di dalam Al-Qur'an udah ada kok. Semuanya akan dicukupkan bahkan sampai makhluk Allah yang berada di dalam bumi. Ya, nggak mungkin. Tapi kalau keinginan ya iya gitu ya, bisa jadi gitu ya, bisa jadi ya. Maka kalau teman-teman mau mengeluarkan anggaran tadi, maka pastikan dia nggak hanya memiliki nilai guna, tapi juga dia memiliki nilai maslahah tadi. Jadi bukan hanya berguna untuk kegunaan barang itu sendiri, tapi juga dia memiliki guna agar dia bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Seperti itu. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan bagi seorang muslim dalam mengeluarkan uangnya, gitu ya. Kalau saya mengkonsumsi barang ini, kira-kira berguna sih buat saya, mengenyangkan, gitu ya. Tapi kalau mengenyangkan ini akan bermanfaat buat saya nggak sih di akhirat? Nah, itu. Jadi ada berpikirnya kayak gitu ya. Jadi berpikir maslahah gitu ya. Jadi nggak hanya untuk diri kita sendiri berpikirnya memenuhi kepuasan, tapi juga untuk memenuhi nilai-nilai untuk kita sejahtera di akhirat. Kira-kira seperti itu. Jadi sejahtera dunia, puas di akhirat. Kira-kira seperti itu, nilai maslahah seperti itu ya. Kemudian begitu pula dengan mengelola utang. Boleh berhutang dalam Islam, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ketika dalam kondisi terdesak, kemudian tahu dari mana utang tersebut akan dibayar. Jadi kalau ada orang yang ditagih utangnya lebih lebih galak, nah itu kita lihat tuh sesuai syariat apa enggak gitu ya. Ketika dia berhutang, dia harus punya niat untuk segera melunasi. Ya, seperti itu ya. Kemudian perlu mencatat, ini Al-Baqarah ayat 282, teman-teman saya nggak hafal, tapi saya hafal ayatnya, karena ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran terkait transaksi tidak tunai. Ya, seperti itu. Di dalam bisnis, teman-teman yang juga berbisnis, ini juga ketika ada penjualan tidak tunai, maka ayat ini akan kena, yaitu kena Al-Baqarah ayat 282, harus tercatat dan juga harus ada saksi. Ya, silakan dibaca. Kalau saksinya perempuan itu harus 4, kalau saksinya laki-laki 2. Ya, seperti itu. Niatkan untuk segera melunasi hutang dan juga tidak boleh mengandung riba. Ya, nanti kalau dilihat. Jadi kalau gampangnya gini deh, udah pakai aja yang lembaga keuangan syariah deh, karena itu udah ada fatwanya gitu ya. Itu udah ada dewan pengawas syariahnya. Jadi udah gampang gitu ya. Karena kalau mau bahas akad itu nanti di kelas yang lain. Nanti kita akan ada namanya kelas advance untuk fikih muamalah gitu ya Mbak Olive, kalau kita memang mau nanti kita akan bahas gitu ya, seperti itu. Ya. Utamakan untuk memenuhi janji. Oke, bijak dalam berutang ya. Tepat memilih jenis utang untuk kebutuhan apa tidak, untuk produktif atau tidak. Jadi utang itu untuk kebutuhan produktif, untuk memenuhi sumber pendapatan. Pastikan bahwa sudah ada keuntungan yang dipakai untuk mencicil hutang tersebut. Ada aset yang disiapkan jika terjadi segala sesuatu terjadi pada kita, maka utang-utang yang menjadi kewajiban kita dunia akhirat tadi, ada aset yang bisa dipakai untuk memenuhi utang tersebut untuk ya ketika kita meninggal dunia. Nah, ini perlu ya berpikir sebelum berutang. Apakah benar, apakah ada aset apakah ada aset yang dipakai untuk jaga-jaga ketika nanti terjadi segala sesuatu ya, seperti itu. Jadi berhutang itu betul-betul diperhatikan karena akan menjadi beban seseorang dunia dan akhirat. Plus
Coba kita lihat, kita punya utang zakat nggak? Nah, jangan-jangan kita itu nggak ngalir uangnya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang seret, itu kadang-kadang zakatnya nggak dibayar. Nah, ini coba dihitung. Coba zakat profesinya, zakat malnya, dihitung zakat perniagaannya bagi yang pebisnis ya. Kemudian ada utang waris, kita pernah dapat waris, ternyata itu masih ada bagian dari ahli waris yang lain misalnya. Misalnya ada wasiat ya, wasiat itu ya, wasiat itu bagi yang non ahli waris ya teman-teman ya. Jadi ketika sebuah harta waris itu kemudian ada wasiat, maka wasiat diperbolehkan bagi yang bukan ahli waris ya. Kalau yang bagi yang waris maka itu batal demi hukum syariat ya, seperti itu. Nah maka ketika itu nggak mau kata ahli waris, itu kan dia bukan keluarga kita kok, orang tua kita ngasih wasiat untuk dia. Nah hati-hati, apakah kita menghambat hutang wasiat ini? Maka itu juga kita memakan harta yang batil ya, memakan harta haram ya, seperti itu. Investasi ya, ini kita cepet aja karena waktunya 5 menit lagi. Menabung nggak cukup ya teman-teman ya, kalau menabung itu hanya untuk keamanan, tapi kalau untuk memenuhi tujuan keuangan karena adanya inflasi maka perlu adanya investasi ya. Investasi ini tidak kelihatan wujudnya, tapi bisa dirasakan ya dengan cara nilai uang yang terus-menerus turun, barang yang terus-menerus naik ya. Bahkan di setiap lini inflasi itu ada. Kita pernah menghitung pakai kalkulator finansial 30 tahun lagi satu mangkok mie ayam tuh hampir 1 juta rupiah. Ya, seperti itu dampak inflasi gitu ya, teman-teman, luar biasa ya. Nah, kalau mau mulai investasi, teman-teman, nggak harus dengan nilai yang tinggi. Jadi kita sebenarnya dalam pengelolaan keuangan ini ya Mbak Olive dan teman-teman semuanya, kalau dibilang, aduh kayaknya susah banget, sekarang kan saya belum ada uangnya, gimana caranya mau berinvestasi, misalnya ada pengeluhan seperti itu. Jadi, dalam mengelola keuangan ini yang penting itu habitnya dulu, teman-teman. Habitnya Iya, dulu, benar. ya. Jadi misalnya, oh belum 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 biasa nabung, nabung aja yang kecil-kecil dulu. Belum biasa investasi, seukuran ini nih, bakso. Nih, saya makanya gambarnya bakso sama kopi nih Mbak Olive. Kalau belum biasa, nggak usah gede-gede dulu. Yuk kita sisihkan 1 kali makan bakso 10.000 dapat 0,01 gram logam mulia, teman-teman tuh udah investasi. Ini juga, ini berapa nih kalau kopi kekinian 20.000 dapat 0,02 gram logam mulia. Dapat. Mulailah dari nilai yang kecil. Ketika kita sudah addicted dengan investasi, ya addicted. Jadi saya membuat diri saya, anak-anak saya, generasi saya, klien-klien saya addicted terhadap menabung dan investasi. Ya, jadi bukan addicted utang. Kadang-kadang ketika kita dapat utang, addicted utang lagi gitu ya. Jadi jangan diubah habitnya. Jadi ubah addicted terhadap tabungan dan investasi. Nah, apa namanya, ketika kita addicted, makin lama makin bertambah. Ya, dari yang tadinya cuma nyisihin satu satu bakso sama kopi, besok 2 kali bakso, 2 kali kopi, besoknya sama cilok gitu ya. Semuanya, semua yang keinginan-keinginan hasratnya dikurangi, kemudian dipakai untuk membeli investasi. Kira-kira seperti itu ya. Terakhir ya, teman-teman, karena ini berbicara terkait syariah ya, jadi tidak hanya tadi sumber pendapatan, cara pengeluaran ya teman-teman, maka kita menaruh ya tadi akun-akun ataupun pundi-pundi tabungan, pundi-pundi investasi, pundi-pundi proteksi ya. Itu juga perlu dengan menggunakan hal-hal yang sesuai syariat, yang tidak dilarang. Nah, ini jadi keuangan praktek-prakteknya ya, praktek transaksi di dalam lembaga keuangan. Kalau teman-teman yang nanti berbisnis, transaksi-transaksinya itu perlu dilihat apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Akad-akadnya, kalau akadnya pinjam kan nggak boleh dapat keuntungan, ya kan? Kalau akad pinjam nggak boleh dapat keuntungan. Kenapa? Kalau dapat keuntungan namanya riba, riba dain namanya ya. Maka gimana caranya supaya orang Islam dapat keuntungan? Caranya dengan akad jual beli atau akad kerjasama. Ya, ada akad syirkah mudarobah, akad syirkah inan, akad syirkah amal, banyak teman-teman. Jadi cuman akadnya yang berbeda, teknisnya sama, cuman akadnya berbeda, itu halal. Jadi bedanya antara nikah dengan kawin gitu ya, sama teknisnya ya, gitu yang kadang-kadang kita mulai jadi, tapi yang satu halal, satunya bisa jadi belum halal. Nah, ada yang belum halal seperti itu ya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau di dalam Islam adalah perbedaannya adalah di akad yang disesuaikan dengan dalam syariat ya, seperti itu. Jadi yang tidak dibolehkan ketika mengandung ini. Ingat, yang tidak dibolehkan bukan bentuknya. Karena akan ada sesuatu yang baru terus ya. Islam itu akan sampai sepanjang zaman. Sekarang ada kripto, entar ada apa lagi, entar ada apa lagi. Bukan kemudian Islam itu jadul, bukan. Jadi kripto itu dibolehkan jika sudah menghilangkan ini, gharar, maisir, riba, tadlis ya. Ketika ini semuanya hilang, maka itu dibolehkan. Maka
itulah menjadi PR bagi para ahli-ahli ekonomi syariah untuk membuat keuangan-keuangan syariah, keuangan-keuangan yang baru muncul di dunia untuk disyariah compliance-kan, gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh, tapi boleh, namun disesuaikan dengan transaksi-transaksi yang dibolehkan dengan syariat. Nah, demikian. Jadi ini udah ada. Nah, ini yang udah ada fatwanya, teman-teman nggak usah pusing. Nggak usah mikirin gitu ya. Kadang-kadang di masyarakat terlalu banyak mikir nih, Mbak Olive, dan itu kan cuman dijilbabin doang. Itu kan Iya, ya kan? Ya, jadi teman-teman, itu karena kita tidak mempelajari lebih dalam. Saya itu semakin belajar semakin merasa bodoh, teman-teman. Oh, ternyata saya nggak tahu apa-apa dulu. Saya mah komplain mulu ya. Ternyata begitu saya masuk ya ke dalam ekonomi syariah di S2, sekarang di S3. Ya Allah, ternyata begini jihadnya ya Allah. Gitu. Jadi teman-teman, ini adalah pilihan yang terbaik dari segala yang terburuk ya Allah. Jadi teman-teman, insya Allah itu sudah diniatkan dengan cara yang paling baik yang diambil untuk muslim di Indonesia. Jadi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, ulama-ulama di Indonesia itu berjibaku teman-teman melakukan namanya fikih muamalah untuk membuat akad-akad di dalam lembaga-lembaga keuangan kita yang secara teknisnya sama tapi akadnya sudah disesuaikan dengan akad-akad syariah ya teman-teman. Jadi inilah perbedaannya. Jadi apa namanya, silahkan ini menjadi solusi bagi teman-teman semuanya agar menjadi sejahtera bukan hanya di dunia ketika uangnya cukup dan juga untuk masa depan cukup, tapi juga sejahtera di akhirat kita. Jadi cukup di dunia dan juga menjadi kebahagiaan juga di akhirat. Dan sekali lagi pengelolaan keuangan ini juga dilakukan dalam bentuk ibadah karena berapapun uangnya itu bisa dilakukan pengelolaan keuangan. Cara kita bersyukur dengan cara mengelola keuangan dengan baik, menaruh di tempat yang baik, dikelola dengan sangat baik, dipertimbangkan dengan sangat baik sehingga dia berdampak maksimal di dunia dan juga berdampak maksimal di akhirat kita nanti. Kira-kira demikian teman-teman permasalahan dan juga penyampaian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada sesuatu yang kurang berkenan karena semua kesalahan ada di saya gitu ya. Segala sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab yang mungkin akan lebih seru. Saya kembalikan kepada Mbak Olive sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Materinya sangat membuka mata ya buat terutama kayak tadi ya. Kalau kita ketemu orang yang rezeki sih ngalir aja gitu. Iya, iya, Allah pasti nggak salah deh ngasih rezeki ya. Tapi kalau kamu nggak kerja ya nggak dikasih rezeki gitu kan. iya, iya. Gitu. Nah sebelum kita ke pertanyaan, saya ada yang perlu saya sharing sebentar. Ini jangan lupa untuk join ke sosial media kita. Ada WhatsApp group, ada Telegram, ada Instagram, dan ada YouTube. Oke. Dan jangan lupa juga nih follow IG-nya Mbak Reni ya. Renika Asuri CFP. Nanti di sini akan ada info-info mengenai keuangan, mengenai kelas-kelas yang akan diadakan oleh Mbak Reni. Jadi teman-teman tunggu aja beritanya dari situ. Nanti bagi yang ingin tahu tentang keuangan syariah atau bisnis syariah dapat dilihat di situ ya. Ya. Oke, nanti setelah acara jangan lupa untuk mengisi feedback. Linknya udah ada di grup dan ada di chat room. Bit.ly feedback effect 26 Agustus 2023. Karena feedback dari teman-teman ini sangat berarti buat kita ya untuk acara ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Sebentar. Nah, ini Mbak Reni ada yang nanya nih. Mau tanya mengenai peer-to-peer lending. Tadi kan Mbak Reni sempat ngomongin peer-to-peer ya. Apakah ini investasi yang syariah? Oke. Jadi tadi yang tadi kita diskusikan sebelumnya di sharing tuh segala Mm-mm. sesuatu itu kan di Islam itu menerima dulu, termasuk Ya, peer-to-peer ya. Jadi peer-to-peer lending ataupun crowdfunding itu adalah bentuk keuangan-keuangan baru ya, Mbak Olive dan juga teman-teman ya. semuanya. Kripto dan lain-lain juga baru. Maka eh, kita akan lihat.
apakah itu sesuai syariah apa enggak gitu ya, itu tadi ya pertanyaan. Nah, ketika dia itu transaksinya peer to peer itu kan berarti kan eh, dari bisnis ke bisnis ya seperti itu ya. Ya, Jadi eh, itu kita melihat transaksinya dia yang dia lakukan. Ketika dia menggunakan akad-akad syariah, makanya ada peer to peer lending syariah gitu. ya, Jadi yang dilihat bukan boleh peer to peernya, tapi bagaimana sebuah peer to peer itu melakukan akad-akad syariah dalam transaksinya. Itu yang dilihat. Jadi ada ya, peer to peer yang tidak menggunakan akad syariah, ada peer to peer yang menggunakan akad-akad syariah gitu. ya, Jadi seperti itu jawabannya. Jadi untuk memilih pilihlah ya yang, peer to peer yang berakad syariah dan sudah diawasi oleh OJK. Kenapa? Kalau sudah diawasi OJK, maka pengawasnya juga berada di bawah DSN dan MUI berfatwa. Sudah iya, jelas gitu. Jadi dari itu yang Dewan paling mudah. Syariah Nasional ya, Mbak. Karena kan itu juga untuk diawasi OJK yang syariah itu juga memenuhi syarat-syarat tertentu gitu ya. Harus memenuhi segala Iya, fatwa gitu ya. Jadi dan itu diawasi. Ketika dia masuk di dalam pengawasan, maka yang diawasi bukan hanya pengelolaan hartanya, tapi juga kesesuaian syariahnya. Jadi kalau misalnya kayak saham pun juga per 6 bulan akan dilihat kesesuaian syariahnya. Apakah iya, perusahaan ini akan terus? Belum tentu. Gitu. Apakah sebuah perusahaan ini akan terus menjalankan syariah? Nah, itu belum iya, tentu. Bisa jadi enggak gitu ya. Makanya ada pengawasan. Nah, yang bisa menjamin pengawasan tersebut tentunya pemerintah. Makanya kita iya, akan apa namanya? Memilih ya, kita bijak dalam memilih sebagai masyarakat, bijak dalam memilih yaitu yang sudah diawasi oleh lembaga yang berwenang ya. Lembaga yang berwenang terkait keuangan adalah OJK dan terkait syariah adalah DSN MUI. iya. Demikian, Pak Olive. Ya mirip-mirip gini lah ya Mbak, misalnya kayak investasi saham tadi syariah gitu. Ya, Mm-mm. ya, saham secara umum eh, ya kita mesti lihat sahamnya masuk saham syariah atau enggak. Jadi peer to Betul, peer ini juga sama. betul. Dia peer to peer yang syariah atau enggak gitu Iya, kan. betul, Oke, betul. makasih Mbak Reni. Nah, mungkin kalau nanti belum jelas bisa tanya lagi ya di chat Boleh. room. Mm-mm. Nah, terus nomor 2, mohon dijelaskan mengenai investasi obligasi dengan kupon. Apa bedanya Oke. konvensional dan syariah? Mm-mm. Apakah kuponnya tidak bersifat riba? Oke, good. Pertanyaannya. Hmm, Baik, teman-teman semuanya, kita akan bahas dulu pertama obligasi. Ya, tadi obligasi itu sifatnya namanya kupon hutang, gitu ya. ya, Maka ketika dia apa riba itu ada macam-macam ya, teman-teman. Riba paling tinggi itu namanya riba dain. Riba dain itu adalah riba pada akad hutang piutang. Ya. Jadi hmm, ketika akadnya hutang pinjam ya meminjam kemudian ada manfaat lebih bukan hanya uang loh ya manfaat. ya, Jadi misalnya Mbak Olive aku pinjam uang sama Mbak Olive, Mbak pinjam duit 1 juta gitu ya, ya, nanti pokoknya gue balikin 1 juta sama gue traktir bakso deh gitu ya, itu udah manfaat, maka iya. ribanya adalah bakso. Baksonya riba Bakso ya. riba, Padahal riba baksonya dain. halal ya Mbak ya. Baksonya Tapi halal jadi tapi riba. transaksinya berbeda jadi riba. Nah, maka obligasi untuk muslim memang tidak dibolehkan gitu. Hmm, Tapi sebagai gantinya ada sukuk. Nah, sukuk adalah nah, bentuk obligasi yang transaksinya sudah disesuaikan dengan syariah dengan akad jual beli atau ijarah. Jadi iya, teman-teman, kalau teman-teman mau mau yang pasti gitu ya. Ini kan obligasi ini salah satu bentuk yang pasti, ya iya, kan? Ya kan bentuk investasi kepastian dari pemerintah ya. Maka sukuk retail, sukuk tabungan itu ambil yang sukuknya, bukan obligasinya. iya. Sukuk Sekarang itu banyak nanti loh. Si banyak, sukuk banyak. itu banyak banget. Betul. Nah, sukuk itu bentuknya sudah disesuaikan dengan syariah compliance. Ada yang bentuknya sukuk mudharabah, ada yang Ya, bentuknya sukuk ijaroh. Jadi itu ada. Jadi transaksi kalau sukuk mudharabah berarti dana kita itu ditempatkan pada proyek-proyek pemerintah yang sudah ada jaminan itunya apa namanya pembangunannya sudah ada PO-nya yang kemudian kita ya, mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut gitu ya. Jadi biasanya kerjasama mudharabah dengan pemerintah, pemerintah itu membelikan sebuah apa namanya bahan-bahan bangunan untuk infrastruktur dalam bentuk murabahah ada. Jadi si ya, pemerintah itu dapatnya fix, maka berbagi sama kita boleh secara ya. mudharabah
gitu ya. Jadi dengan akadnya dengan para infrastruktur tersebut bentuknya murabahah. Jadi si pemerintah dapatnya fix. Nah, ketika dapatnya fix, dia berbagi dengan kita dalam bentuk mudharabah. Seperti itu. Nah, kalau bentuknya ijarah artinya dia sewa menyewa. Jadi pada saat kita membeli sukuk, kupon sukuknya tersebut, kita itu quote unquote saat itu membeli bagian dari sebuah bangunan pemerintah tersebut. Misalnya membeli mau membuat rumah sakit misalnya seperti itu ya, maka kita merupakan bagian kecil kepemilikan dari rumah sakit tersebut. Itu dulu ya, itu kita menjadi pemilik rumah sakit tersebut dengan kupon. Jadi pemilik sementara, ya kan? Nah, karena pemilik sementara, rumah sakit tersebut disewakan, ya, disewakan kepada pemerintah Hmm, untuk digunakan. Nah, rumah sakit tersebut kan punya keuntungan, gitu ya. ya, Itulah yang dibagi dengan kita sebagai pemilik pemilik salah satu pemilik gedung gitu. Jadi kita dapat sewa gedung gitu ya, seperti itu. Kita iya, bagian dari sewa gedung. Itu namanya sukuk ijaro. Jadi diberupakan akad-akad yang sudah syariah compliance, bukan iya, hutang seperti iya. itu. Jadi sebenarnya seperti Mbak Reni bilang, semua itu kalau muamalah dia akan boleh. Jadi Iya. tergantung akadnya. Jadi Mm-mm. kalau akadnya beda untuk transaksi yang sama, itu bisa jadi tidak halal, ada Mm-mm. yang jadi halal gitu ya, Iya, Mbak. padahal dapatnya sama, Mbak. Misalnya Iya, kuponnya sama-sama dapat sekian persen, tapi caranya berbeda gitu ya. iya, Caranya berbeda, cara akadnya berbeda. Satu akad hutang, satunya akad kerjasama bisnis atau transaksi iya, bisnis gitu. iya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah dalam perencanaan keuangan syariah perlu Mhm. ada manajemen risiko seperti asuransi? Jika iya, bagaimana kriteria asuransi yang halal menurut syariah? Iya. Nah, tadi bahwa salah satu pengelolaan keuangan itu kan untuk ikhtiar ya, tadi ya, dalam bentuk ikhtiar tadi. Bentuk ikhtiar itu kan macam-macam ya. Bentuk ikhtiar Iya, tadi ada namanya menjaga harta itu kan ada di dalam makosid syariah ya. iya, Menjaga harta tadi ada. Nah, macamnya menjaga harta. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti di sini misalnya itu berarti bukan hanya asuransi, tapi asuransi bisa masuk di dalamnya. Gitu. Jadi bukan kan menjaga harta ini asuransi, bukan gitu. Jawabannya asuransi salah satu cara kekinian untuk menjaga harta gitu. Tapi menjaga harta banyak tadi mengikat onta ya. iya, Kemudian masukin mobil kita ke dalam garasi ya. Kemudian kalau kita meminjamkan uang orang kepada orang, maka kita minta jaminan. Itu bagian dari wealth protection. Jadi wealth protection dalam Islam itu luas, teman-teman. Nah, untuk keuangan kontemporer, nah kita sebutnya namanya keuangan kontemporer, lembaga keuangan ada insurance, syariah iya. pasti, gitu ya. Mm-mm. Bagaimana asuransi yang sesuai dengan syariah apa tidak? Ya pastinya ketika kita berbicara terkait kesesuaian dengan syariah, ya wajib mengambil yang syariah, gitu ya. Iya, Jadi kita wajib memberikan produk-produk ataupun menyarankan yang syariah. Kenapa? Di dalam asuransi syariah yang sudah ada fatwa MUI-nya, itu sudah disesuaikan teman-teman otomatis. Mulai dari pembayaran premi itu disebutnya kontribusi. Dari kata-kata aja udah beda. iya, Kontribusi. Pada saat dia bayar premi, kalau di dalam konven itu kan menjadi milik perusahaan ya, Mbak Olivia. Kalau ini iya, ketika premi itu udah enggak, bukan milik dia lagi. Itu sudah iya. masuk di dalam namanya pool Dana fund. baru, Dana tabaru itu udah bukan milik si apa namanya yang membayar. iya, Bukan itu. Jadi sudah diakadkan menjadi dana hibah. Kayak gitu. Jadi akadnya itu udah dana hibah. Kalau tidak dana hibah nanti terserah oleh apa dihibahkan kepada siapa lagi bukan atas inian bukan atas kepemilikan lagi. Jadi terus kemudian pemutaran investasinya misalnya dari dana tersebut kan misalnya harus diputar. Nah, kan harta itu kan harus diputar kan, tidak boleh berdiam gitu kan. Di dalam Islam iya, kan harta harus berputar. Nah, diputarnya itu sesuai dengan syariah tadi dimasukkan ke dalam investasi-investasi yang sesuai dengan syariat. iya, Dimasukin ke dalam saham-saham syariah, dimasukin ke dalam tadi apa namanya? Kerjasama-kerjasama yang sesuai syariah sehingga hasilnya juga menjadi hasil-hasil yang sudah sesuai syariat. Itulah yang kemudian dibagikan. Seperti itu, teman-teman. Jadi perbedaannya ketika kita asuransi syariah yang sudah berada di bawah pengawasan OJK dan DSN MUI dan ada DPS-nya, itu kesesuaian syariahnya terus dijaga. Nah, makanya kalau kita biasanya yang gampang aja nggak usah
Kalau misalnya mau sampai dalam kayak saya gini karena keponya dalam belajar ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau Iya, misalnya nggak mau pusing, udah lihat aja yang ada syariah yang sudah dibawa OJK sama DSN MUI. Percayakanlah iya. pada ulama-ulama kita yang luar biasa, kira-kira demikian lah. Iya, Kira-kira gitu. ibaratnya kan ulama-ulama itu juga Nggak menanggung, sembarangan, iya, teman-teman. terus dia Nggak menanggung beban kan bahwa Wah, ini memang harus benar secara betul. syariah gitu kan. Teman-teman, untuk ijtihad ya, untuk sebuah ijtihad ya disebutnya. Jadi dia memetik memetik hukum dari syariat. Syariat itu hanya ada dua ya, teman-teman. Jadi kalau dibilang sesuai syariat, maka itu sesuai Al-Qur'an dan hadis. Tok, ya. Iya, Syariat adalah Al-Qur'an dan hadis. Tapi di dalam Al-Qur'an dan hadis itu kan kesesuaiannya sampai akhir zaman. iya, Ada yang saat ini yang kontemporer kayak kripto dan lain-lain itu tidak ada zaman Rasulullah dulu. Kan nggak ada di dalam iya, Al-Quran kata-kata kripto. Kan gitu kan nggak ada. Oleh karena itu ada yang disebut dengan namanya ijtihadi, ya ijtihadi. Nah, kemudian ijtihadi adalah mengumpulkan ulama-ulama yang dengan syarat dan ketentuan berlaku, ulamanya nggak boleh ulama sembarangan. Ada iya, syaratnya. Dia harus bisa berbahasa ini, dia harus hafiz Quran, dia harus bahasa ini. Jadi ulama-ulama itu nggak sembarangan yang dipilih untuk melakukan sebuah ijtihadi, sebuah ijtihad. Mereka berkumpul bersama, memetik hukum-hukum di dalam syariat dan juga di dalam Al-Quran dan juga hadis, ya menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menyamakan kondisi, ya menyamakan kondisi dengan kias. Misalnya dikiaskan, misalnya narkoba dulu nggak ada, gitu ya, amfetamin nggak iya, ada. Terus gimana ya? Ini kan ini bahaya nih. Dia merusak akal, dia merusak merusak jiwa, dia merusak ini. Nah, berarti dia dikiaskan dengan apa pada saat itu? Nah, itu namanya dipetik hukumnya dengan melakukan ijtihad, maka dikeluarkanlah disebut namanya fikih-fikih. Ya, fikih-fikih yang berhubungan dengan apa namanya? Ekonomi disebut dengan fikih-fikih muamalah, maliyah, ya, berhubungan dengan harta. Nah, tadi makanya apa? Narkoba itu dikiaskan dengan khamr yang dia juga merusak akal. Tapi tidak iya. sama, khamr aja dilarang yang merusak akal, apalagi Narkoba. apalagi narkoba yang sudah efeknya lebih tinggi daripada khamr. Nah, itulah cara berpikir namanya ijtihadi, teman-teman. Jadi, fikih adalah sebuah petikan hukum ya dari syariat yang dilakukan oleh para ulama yang melakukan ijtihad. Ya, para ulamanya disebut dengan mufti. Itu, teman-teman ya. Jadi sudah melalui luar dan diibaratkan mereka tuh punggung ya kalau di dalam nanti ini neraka, teman-teman. Surga dan neraka ini mereka nih, punggung mereka. Kita berjalan di atas mereka. Nggak Iya, main-main gitu ya. Jadi mereka nggak main-main dalam memetik hukum. Mereka akan luar biasa mengerahkan karena jiwanya mereka yang nanti akan dijaminkan di akhirat nanti. Gitu. iya. Nah, seperti itu. Sebenarnya kita yang orang biasa itu lebih mudah ya Mbak, tinggal Lebih pilih aja mudah ya. syariah gitu loh. Ya udah Betul. gitu. Iya, kayak kalau kayak kita gini yang udah semakin tahu semakin bahaya teman-teman. Iya. Demikian. Oke. Pertanyaan selanjutnya mau tanya tentang hutang wasiat dan hutang waris. Mohon Ya, dijelaskan lebih lanjut dan bagaimana solusinya. oke. Utang wasiat ya dan utang waris. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini di kelasnya kalau nanti teman-teman ikut FESB tuh ALEPP dan KLP ya yang berhubungan sama waris. Iya, Ini sangat kompleks waris di Indonesia. Dan banyak hal yang tidak diketahui oleh masyarakat bahkan muslim itu sendiri terkait faraid. Karena tadi ada kata-kata bahwa langkahi dulu mayat saya gitu ya kalau berbicara masalah harta waris kan kira-kira kayak gitu ya padahal nggak boleh di dalam Islam itu waris itu wajib disegerakan ya seperti itu. iya, Nah, jadi teman-teman ketika seseorang meninggal dunia disebut kita mayit ya kalau di dalam itu ketika seseorang meninggal dunia maka ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh ahli warisnya ya. Yang pertama ya adalah apa mengeluarkan dana untuk pengkuburan si jenazah atau mayat tersebut. Ya. Yang kedua adalah melakukan pencarian, pencairan dan pembagian serta perhitungan serta pembagian dari harta-harta warisnya. Tapi dilakukan dengan cara pencarian dulu. hmm, Pencairan habis itu perhitungan baru pembagian. Jadi iya, langkahnya ini panjang ya, teman-teman ya. Nah, sebelum pembagian, dia dicari dulu ya. Ketika dicari, dia juga harus melihat bahwa apakah si mayat ini meninggalkan hutang. nah, Hutang itu ada dua.
hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Ya, hutang kepada Allah itu adalah hutang zakat. Ya, dan hutang kepada manusia adalah hutang tadi, hutang muamalah dan juga hutang wasiat. Jadi gini, ketika seseorang meninggal dunia itu punya hutang zakat, maka seluruh hartanya tersebut wajib dikeluarkan dulu untuk hutang-hutang dan wasiatnya dulu. Ada Iya. hutang nazar juga apa enggak? Ketika dia bernazar, ada orang yang mendengarkan dia bernazar, maka utang-utang harta tersebut sebelum dibagikan wajib ditutupi hutang-hutangnya tersebut. Nggak ada sisanya, ya sudah, nggak ada yang dibagi gitu ya, seperti itu. Jadi hutang wasiat adalah ketika seseorang meninggal dunia, dia boleh mengeluarkan wasiat untuk yang bukan ahli waris. Untuk yang Hmm. bukan ahli waris. Di dalam Islam, dalam faraid ada sekitar 25 ahli waris yang disebutkan di dalam surat An-Nisa gitu ya. Ya, nanti pembagiannya itu nanti akan terhijab, tapi yang disebutkan ahli waris itu ada 25, ada cucu ini dan segala macam ya. Maka ketika seseorang berwasiat terhadap 25 ini, maka itu tidak bisa ya. Itu tetap akan menjadi harta waris. Misalnya, saya akan mengeluarkan tolong diwasiatkan karena anak perempuan saya sudah merawat saya, maka saya wasiatkan sebagian dari harta ini, itu nggak boleh dalam faraid. Iya. Ya, dalam faraid itu batal demi syariat. Jadi wasiat hanya dibolehkan dan maksimal sepertiga harta untuk orang-orang yang di luar ahli waris. Misalnya untuk sebuah lembaga, untuk anak adopsi. Kalau di faraid, di dalam Islam itu anak adopsi tidak boleh dapat harta waris. Dia bukan ahli waris walaupun sudah ada surat adopsi. Ini yang berbeda dengan hukum di dalam Islam. Gitu. Kalau di dalam hukum di luar Islam. Hukum di luar Islam, anak adopsi Dianggap maka anak. dia lagi cimet porsi, ya. Iya. Tapi di dalam faraid tidak. Dalam faraid anak adopsi tetap mendapatkan wasiat. Gitu ya. Jadi anak zina, anak yang dibuahi di luar pernikahan, itu juga tidak bernasab pada si Iya. ayahnya ini. Maka dia ketika mau didapatkan, dia bukan ahli waris, maka dia perlu diberikan wasiat. Nah, hutang wasiat inilah yang kemudian wajib sebelum dibagikan. Ya, jadi ketika ada Hmm. wasiat ini dibagi wasiatnya dulu yang dikeluarin, bukan dibagiin dulu baru wasiat, enggak. Jadi Oh, yang didengarkan berarti adalah wasiat betul baru wasiat. sisanya di faraid gitu ya, Mbak? Iya. Jadi nomor Hmm. tapi tidak boleh dari sepertiga. Iya, iya. Jadi pertama adalah uang uang itu dulu, uang apa namanya, penguburan, akhirnya dia. Kemudian yang kedua adalah hutang-hutang, ya zakat, Hmm. hutang kepada Allah dan juga hutang kepada manusia. Pada Wasiat manusia. baru sisanya akan dihitung dan dibagi untuk para ahli waris. Iya. Gitu. Seperti itu, teman-teman, yang disebut dengan hutang wasiat ya. Oke. Eh, cukup jelas ya, teman-teman ya. Udah detail banget tuh tadi Mbak Reni ngomongnya. Oke. Mbak, nih ada masa tertentu di mana hutang terkadang lebih dari 30%. Mm-mm. Jadi dibalik nih, hutang jadi 40%, Iya. kebutuhan hidup jadinya 30% aja. Mm-mm. Bagaimana Mm-mm. menurut Ibu? Oke. Sebenarnya kalau ini rasio itu kita mengacu pada rasio teori dunia ya. Iya. Dibolehkan selama itu tidak dilarang maka boleh. Gitu aja. Di Islam sendiri nggak ada ketentuan yang sangat detail terkait angka ini kecuali ada sebuah apa namanya, qolah sohaba ya kalau nggak salah, itu yang dia 3/4 itu. Jadi sepertiga untuk diputar sebagai itu dinyatakan juga dibolehkan untuk hutang produktif 30% ya. Itu apa namanya, diinikan apa namanya, dipersepsikan seperti itu. Jadi dibolehkan 30. Nah, kalau dalam penghitungan teori sendiri di dalam teori perencanaan keuangan dari Financial Planning Standard Board itu 35, teman-teman. Ya 35% kalau dari FSB ya Mbak Olive. Ya 35% masih dibolehkan. Ya. Tapi tadi kalau kami di OJK 30%. Iya. Kenapa? Ketika kita melihat audiens pada saat kita lagi mempelajari, kalau dia sumber pendapatannya aja untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraannya aja itu masih belum mencukupi atau tingkat tantangannya masih lumayan tinggi,
maka jangan kasih dia mentok-mentok di yang paling tinggi gitu. Jangan banyakin utang. Banyakin dulu untuk memenuhi tadi tabungannya dulu, investasinya dulu, sama untuk memenuhi kebutuhan dianya dulu, kebutuhan kesejahteraannya dulu. Itu dulu. Jadi utang itu memang terakhir banget gitu. Jadi hutang itu kita tidak bilang oh nggak boleh gitu, nggak juga. Tapi kalau 40 nggak ada. Dari ilmu teori manapun, kalau kita sebagai financial planner, kalau saya sebagai financial planner, nggak ada rujukannya gitu. Saya kan merujuk pada referensi. Referensi OJK 30%, Ya, referensi Financial Planning Standard Board 35%. 5%. Kalau kita mau ngelihat dari Islam 3/3, 30%, 33%. Iya, Udah, yang referensi lain nggak ada. Nah, makanya nggak berani untuk membolehkan dia 40%. Ketika dia lewat dari itu, maka dia perlu melakukan strategi untuk melepas hutangnya atau menjual asetnya untuk menutup sebagian hutangnya agar dia mencapai titik tidak lebih dari 35%. iya. Gitu. Dan jangan juga gini ya Mbak, misalkan kebutuhan hidupnya jadi 30%, tapi kan Mm-mm. tadi kan ada duriat sama apa tuh, jangan sampai Daruriyat, hajiyat, gara-gara jangan sampai tiga gara-gara puluh sampai yang persen dua di bawah, ya kan? Itu menjadi Iya, berhutang gitu. Nah, itu nggak iya, boleh gitu. Seperti iya, itu. kebutuhan dasarnya malah tidak terpenuhi kan, jadi Iya, hukum pertamanya nggak dapat betul, di ini betul. nggak dapat tercapai gitu ya. Iya, betul. Bahkan Rasulullah tuh sampai punya ada hutang, ada doa untuk menghindari hutang. Iya, Karena ada tuh doa yang khusus untuk menghindari hutang ya. Jadi apa namanya? Jangan sampai kita itu hidup dalam kehinaan gitu ya dengan hutang gitu ya, dengan hutang yang kemudian tidak bisa terbayar. Wala batid dain namanya, hutang iya, yang bertumpuk-tumpuk ya seperti itu. Nah, itu jangan sampai, dan itu sampai ada doanya agar kita terhindar dari dari hutang, karena hutang. seseorang yang berhutang itu dalam kondisi yang gelisah dan dia dikuasai oleh orang lain, Iya, ya dikuasai, ditekan gitu ya, tertekan pasti. Nah, itu kita menghindari hidup-hidup seperti itu. Jadi hutang itu adalah yang paling akhir, ketika tidak dalam kondisi terdesak iya. seperti itu. Hmm. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau minta izin dulu nih dengan Mm-mm. teman-teman ya untuk tambahan 15 menit karena pertanyaannya lumayan banyak dan cukup menarik semua nih untuk Iya, iya, dibahas iya. gitu ya. Mm-mm, mm. Oke, eh, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana Islam memandang kripto? Karena Ya, underlying aset kripto belum jelas. Sedangkan betul. kalau saham kan bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Tapi kalau Ya, kripto tidak jelas betul, underlying-nya. Terima kasih. betul, betul banget. Jadi kita akan melihat ya, ini bagusnya begini nih kalau ada tanya jawab. Jadi kan nggak mungkin apa transaksi itu dijelaskan di dalam slide ya, karena itu terlalu panjang. Nah, ketika ada pertanyaan gini, tadi ya, bahwa kalau dalam berpikir ekonomi atau muamalah maliyah ya, maka segala sesuatu boleh dulu ya, kecuali yang dilarang ya kan. Maka yang kita perhatikan yang dilarang dulu. Yang dilarang apaan sih? Satu, mengandung maisir, spekulasi, ya maisir, spekulasi, gharar, ketidakjelasan yang berat, ketidakjelasan yang sangat besar, nggak jelas, ya. Mengandung azulm, mengandung zolim, kezoliman di dalamnya, ya. Kemudian mengandung riba, ya tadi ya, riba itu ada riba hutang piutang, riba dain, ada riba muamalah, ada atau riba baik namanya, riba riba dagang, riba namanya ada riba nasiah dan riba fadl, ya itu nanti misalnya pembelian atau penukaran sarf, misalnya penukaran uang antar uang itu adalah masuk riba fadl sama riba nasiah gitu, bukan riba utang piutang. Jadi Iya. pembelian barang-barang ribawi, ada 6 barang ribawi yang disebut dalam Rasulullah, itu masuk dalam riba fadl dan riba nasiah, ya teman-teman. Nah, kripto ya, kripto ini masuk di dalam yang mana gitu ya. Kalau bisnis kan juga spekulasi. Emang bisnis nggak Iya. boleh? Pertanyaannya. Spekulasi yang tidak dibolehkan dalam bentuk maisir atau judi, ataupun dalam maisir itu tidak dibolehkan karena dia mengandung gharar, teman-teman. GHARAR tadi ya, gharar ya. Gharar itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Jadi, nah kalau spekulasi bisnis itu dia juga tidak jelas, tapi yang tidak diuntungkan hanya diri sendiri. Iya, bukan orang Tuh. lain ya, Mbak ya. Nah, tapi kalau spekulasi horor judi maisir itu dia transaksi antar kedua belah pihak.
Kalau Ya. salah satunya itu diuntungkan, pasti salah satunya rugi. Ya. Kalau salah satunya rugi, pasti salah satunya diuntungin. Nah, itu namanya maisir atau apa yang bersifat judi. Berbanding dengan yang bersifat tawaruk atau bersifat bisnis, itu beda. Ya, jadi spekulasi juga ada macam-macam dalam. Nah, yang tidak dibolehkan adalah spekulasi ini mengandung gharar atau mengandung ketidakjelasan yang sangat besar. Nah, tadi karena tadi ini kira-kira kalau saya sweet, nah kan kalau sweet ya, sweet itu kadang menang, kadang enggak gitu kan. Ini kan Ya. horor banget ini, 50-50 Iya. gitu ya. Nah, maka kalau kalau sebuah hadiah yang kemudian itu diibaratkan dengan sweet, yang kadang saya bisa menang, bisa itu 50-50, maka nggak boleh. Iya. Lempar batu kalau di zaman Rasulullah nggak boleh. Kalau batunya ini kena, maka saya menang. Kalau enggak, aku goror banget. Nggak boleh. Iya. Nah, kripto juga demikian. Karena si kripto ini nilainya nggak jelas. Dia itu nilai dia tinggi atau rendahnya sebuah aset investasi ini Mm-mm. didasarkan pada nilai apa? Iya. Apa nilainya? Underlying-nya tadi. Di base Iya. on apa? Nah, makanya kalau di Qatar itu di base on emas akhirnya value-nya. Oh. Jadi underlying-nya emas di negara tersebut. Makanya jadi jelas gitu Maka ya kan. menjadi jelas karena nilainya menjadi terbatas. Tidak Iya, bebas karena nilai. iya, Gitu. Mas jelas. Ada nilai-nilai koridor gitu. Ya. Jadi supaya dia terukur. Jadi segala sesuatu yang tidak terukur horor. Maka dia menjadi hal yang tiga yang dilarang tadi. Maka sudah jelas kripto untuk saat ini apabila belum ada underlying yang jelas, maka tidak bisa dikatakan itu bisa Ya. dimasukkan dalam sesuatu yang sesuai syariat. Tapi Oke. apakah memungkinkan di kemudian hari? Allah, Bisa aja. mungkin aja Kita gitu. nggak tahu ya, Mbak ya. Itu PR bagi kita gitu ya, untuk Iya. bisa membuat investasi-investasi baru atau transaksi-transaksi kontemporer yang baru untuk bisa Iya. sesuai syariat. Dulu asuransi nggak ada yang syariat, sekarang ada yang syariat. Ada. Dulu Iya. kartu kredit itu utang, ribadain. Iya. Sekarang Mm-mm. ada yang syariah card namanya. Iya. Punya artikelnya juga sudah membandingkan syariah card di Malaysia, Tunisia, Indonesia. Itu sama, transaksinya macam-macam, beda-beda. Di Arab Saudi beda, di Indonesia sama Malaysia sama gitu. Jadi pakai akad transaksi yang dibolehkan. Jadi dilihat akadnya gitu. Iya. Selama akadnya itu tidak mengandung hal yang dilarang, maka dia sudah dibolehkan. Tapi kalau masih mengandung hal yang dilarang, maka dia tidak dibolehkan. Iya. Gitu. Hal yang dilarang itu tadi ya, Mbak, riba, masyir, Mm-mm. goror. Jadi bukan bentuk nama investasi, jenis investasinya itu sendiri, tapi transaksi yang berada di dalam jenis investasi tersebut yang kita Iya. lihat gitu. Oke. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Bu, mau tanya soal hutang. Mm-mm. Dulu hutangnya itu berupa emas 10 gram dengan harga Mm-mm. 500.000 per gram Oke, 5 tahun yang oke. lalu. Iya, 5 tahun yang lalu ya. Baru mau dibayar saat ini di mana emas harganya 1 juta per gram. Oke, Jadi sip. apakah hutang dibayar dengan emas 10 gram atau uang seharga 500.000? Keren nih pertanyaannya. Ini masuk ke sesi yang dulu saya juga punya artikel terkait namanya pembayaran hutang dengan hiperinflasi. Itu ada ketentuan Hmm. syariatnya. Jadi Mm-mm. kalau teman-teman baca itu di dosen pembimbing saya punya buku namanya Harta Haram Muamalat Kontemporer, itu ada Mm-mm. namanya pembayaran hutang dengan hiperinflasi. Nah, ini saya pernah menangani klien di sebuah perusahaan multinasional oil and gas company punya hal ini, Mm-mm. ya. Jadi teman-teman boleh nggak dia itu ketika hutangnya uang, tapi sekarang kalau misalnya 30 tahun lagi ketika emas sekarang udah harga segini, kemudian distandarisasi emas. Kan gitu ya Mm. pertanyaannya, boleh nggak? Kan gitu ya. Nah, Iya. teman-teman, ketika hutang itu dulunya bentuknya rupiah, 30 tahun yang lalu, emas masih harga mungkin 20.000, Mm-mm. sekarang harga emas udah 1 juta lebih, kemudian Iya. apakah boleh kita mintanya dia dengan harga emas sekarang, distandarisasi dengan emas sekarang? Jawabannya ketika bentuknya dulu peminjamannya dengan uang, maka jawabannya tidak dibolehkan. Hmm. Namun ketika itu bentuknya uang, maka tapi kemudian sudah menjadi terkena hiperinflasi, maka dilihat apakah sudah lebih dari 60% kenaikannya dari 20.000 ke 1 juta.
Jika sudah terjadi, maka dia terkena hiperinflasi disebutnya, maka ada ketentuan membayarnya. Yaitu caranya, misalnya waktu itu dia minjem 1 juta rupiah. Ya. Sekarang berarti udah 30, sudah berapa juta nih dihitung, misalnya sudah 30 juta. Kemarin klien saya udah 30 juta. Dia minjem uang untuk membayar notaris zaman itu waktu itu. Jadi Iya. 1 juta kemudian jadi 30 juta. Maka ketika dia uang, maka ketika boleh nggak dia membayar 30 juta? Nggak boleh. Jadi caranya adalah ketika sekarang nilainya sudah 30 juta, 1 jutanya dikembalikan dulu. Ya, karena dia utangnya dia 1 juta. Iya. 29 jutanya dibagi 2, teman-teman. Oh, 14,5 ya. Ya, jadi setengahnya menjadi tanggung jawab dari si penghutang, setengahnya menjadi tanggung jawab dari si terhutang. Jadi dia membayar 14,5 plus 1 juta ya tadi ya. Seperti Iya. itu. Mbak, Jadi dia tapi kan bayarnya ini dia 15 juta setengah. pertanyaannya si Kalau ibu emas, ini, nah kalau emas itu boleh. Nah, jadi inilah hmm, makanya ketika minjemnya emas enak gitu. balikinnya Namun yang emas. tidak dibolehkan ada gorornya. Nah, ini akan ada bentuk namanya riba nasiah. Bahayanya ketika emasnya kadarnya tidak sama. Emas dibalikan Oh, dengan emas, maka nilai ketika tidak tunai, maka ini bahayanya ada terkena riba nasiah. iya, misalnya ngutangnya pakai emas 24 gitu ya. Yang dia Nah, balikin emas 22. nah itu dia Kurang. teman-teman. Nah, ini yang hati-hati, makanya perlu ada catatan nih, makanya Iya, ya perlu ada catatan waktu itu bentuknya emasnya seperti apa, iya, persentase 70% untuk meminimalisasi horor tadi, ketidakjelasan iya. tadi. Ya, Apalagi meminimalisasi nanti riba. utangnya emasnya pakai perhiasan. Wah, Nah, itu ada dia. ongkos, ada apa? Jadi boleh emas dibayar emas, tapi hati-hati kena riba. Iya, Ketika kita tidak mencatat waktu itu emasnya seperti apa. Makanya bagusnya logam mulia. iya, yang gampang ya Mbak ya. Tuh, gampang. Makanya disinilah pentingnya perencanaan ya, agar terjadi sejahtera itu perlu berkah nih, karena tipis bedanya Iya, antara benar. riba dengan nggak riba itu ya. Itu tipis banget bedanya mengambil uang dengan cara yang batil. Niatnya enggak, Iya, tapi nggak sadar kita melakukan itu, akhirnya masuklah harta haram. Itulah iya, yang membuat kita itu doa-doa kita tidak dijawab. kabulkan. Iya. Oke. Nah, terus ini pertanyaan terakhir dari Ibu Felita Eri Bali. Ada lembaga syariah, misalnya bank syariah yang menjual cicilan emas, yang Mm-mm. mana kita tahu tidak diperbolehkan, tapi sekarang ada programnya di bank syariah. Ya, Bagaimana kita menyikapinya? Bukankah bank syariah sudah diawasi oleh OJK dan ya, BSN MUI? iya. Baik, baik. Nah, teman-teman semuanya, ini banyak banget pertanyaan terkait hal ini. Jadi Hmm. untuk ekonomi kontemporer ya, itu memang banyak terjadi perbedaan pandang ya. Namun dari yang saya pelajari dari ustadz-ustadz fikih muamalah yang saya pelajari ya, bahwa tidak ada pengkafiran atas perbedaan pandang sesama ulama yang merupakan mufti tadi Hmm. terkait hal-hal muamalah. Ini dulu yang menjadi hal. Jadi beda dengan ibadah. Kalau ibadah sholat 5 waktu, sholat ada pengkafiran ketika dia sholatnya 7 waktu, Iya, atau 3. ya, gitu ya. Jadi Iya, terus kemudian puasa Ramadan 2 bulan, ya gitu, nggak boleh gitu ya. Nah ini iya, teman-teman kalau muamalah masih dimungkinkan ada perbedaan pandang, ya, dan sekali lagi tidak untuk diperdebatkan karena masing-masing memiliki landasan yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu dulu. Nah, untuk menjadi penjembatan, ya penjembatan terkait hukum mana yang akan dipakai di sebuah negara, maka setiap negara punya ulama yang diakui oleh hmm. negara. Kalau di Singapura namanya Majelis Ugama Islam Singapura. Di Indonesia Hmm. Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Iya, Syariat Nasional. Masing-masing negara punya, di mana standar-standar ulamanya
yang dipakai nanti untuk memetik hukum itu sudah melalui standarisasi negara, ya. Jadi setiap negara akan ada perbedaan dengan negara yang lain, disesuaikan dengan perilaku dan kebutuhan dari masyarakatnya. Itu dulu, ya. Iya. Nah, oleh karenanya apabila ada ulama dari DSN ataupun yang bukan dari DSN memiliki bukti atau memiliki persepsi pandang yang berbeda, maka itu nggak ada masalah karena bisa jadi orang yang tidak ulama-ulama yang memiliki pandang di luar DSN, dia memiliki pandang dari ulama di negara lain ketika dia sedang sekolah di negara lain. Maka itu nggak apa-apa secara Islam dan dibolehkan untuk memilih bagi masyarakat mau milih yang mana. Itu dulu. Tapi untuk mengatasi kebingungan, maka negara punya Majelis Ulama Indonesia. Itu dulu gitu ya, yang sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Terkait emas gitu ya, terkait emas, ada produk-produk di Pegadaian Syariah, di bank-bank syariah ya, yang awalnya dulu tuh nggak ada tabungan emas. Ya, Iya. tabungan emas tuh nggak ada. Adanya cicil emas. Ya, yang ini juga merupakan sebuah hal yang ada perbedaan pandang. Ulama yang membolehkan karena tadi di Indonesia, nah konteks di Indonesia, emas itu bukan merupakan alat tukar, sehingga tidak termasuk dalam 6 barang ribawi yang ada dalam hadis Rasulullah. Jadi kalau Hmm. teman-teman terkait riba nasiah dan riba fadl, itu adalah Hmm. untuk pembelian atau transaksi 6 barang ribawi. Jadi emas, perak, gandum, garam, ya, kurma, ya itu ada tuh, Hmm. ada 6, ya. Jadi itu transaksinya hati-hati ketika dia itu gandum gandum kering dengan gandum basah itu terjadi riba ketika perbedaan kontennya tadi, ya. Itu ada terjadi Hmm. riba. Ketika emas atau perak dengan konteks itu dia alat tukar, ketika emas dengan emas tadi tidak sama kadarnya dan tidak tunai, maka terjadi riba fadl dan riba nasiah. Ya, seperti itu. Nah, ulama-ulama yang tidak membolehkan karena dia mengacu pada ini. Mengacu pada hadisnya ini, langsung Ya. tekstual. Nah, ulama-ulama kita dengan mengubah cara pandang, dengan melihat sisi maslahah, memetik memetik hukum syariat yang tadi dari hadis tersebut, kemudian dilihat kesesuaian maslahah di sebuah negara ini, ya. Hmm. Ketika nanti kita berupakan seperti itu, maka investasi logam mulia hanya bisa dikuasai hanya sebagian tertentu masyarakat. Sehingga terjadi Hmm. Gini yang sangat tinggi atau perbedaan kekayaan sangat-sangat tinggi di mana investasi itu hanya bisa dikuasai oleh sebagian orang. Ini Ya. juga tidak dibolehkan di dalam Islam. Gitu kan? Ada juga dasarnya. Karena harus dia berputar. Maka atas dasar ini untuk dengan konsep al-hajiyat, konsep segala kesulitan yang ada, Hmm. maka tekstual tersebut itu kemudian dinyatakan dengan kontekstual. Tadi seperti itu. Maka dibolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Selama Indonesia masih tidak menggunakan emas sebagai ya gitu ya, sebagai alat Alat tukar. tukar, maka untuk saat ini dengan alasan maslahah tersebut, maka itu tidak dibolehkan untuk jual beli cicil maka dibolehkan untuk jual emas. Cicil emas. Yang boleh, yang tidak dibolehkan karena dasar yang tadi. Maka monggo kerso kepada setiap orang mau menggunakan yang mana. Iya. Oh, ya, jadi nggak ada perdebatan nih. Nah, untuk menjembatani lebih kepada kesesuaian syariat lagi, maka Pegadaian Syariah di bawah OJK, di bawah pemerintah, dia maju selangkah untuk bahwa kalau membeli emas itu wajib sama ukurannya, tukar emas dengan emas wajib sama ukurannya ketika dia sama dan tunai, nggak boleh Hmm. nyicil. Iya. Kalau 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 nyicil kena riba nasiah. Kalau dia beda konteksnya kena riba fadl. Kayak gitulah ya. Nah, Hmm. untuk itu maka diciptakanlah tabungan emas. Iya. Ketika kita membeli emas hari itu, maka disebut tunai di hari itu. Kita harganya akan berbeda dengan besok. Itu yang disebut tunai. Tapi kan nggak diterima kabetnya. Jadi kabet artinya menerima. Ini masih nggak boleh juga oleh sebagian ulama. Namun ini disamakan dengan fikih ketika kita transaksi di bank. Kenapa di bank itu dibolehkan transaksi disebut tunai, tapi Hmm. kemudian uangnya ada di dalam transfer, ada di dalam buku. Nggak di kita, Hmm. nggak diterima kabut, nggak diterima dalam bentuk ini.
maka disebut namanya kabet hukmi. Kabet yang dibolehkan secara hukum di dalam sebuah lembaga tertentu, secara ulama-ulamanya dan negaranya mengakui bahwa itu penerimaan yang diakui secara hukum. Disebut namanya kabet hukmi. Nah, itulah disebut tunainya itu akhirnya masuk ke dalam tabungan syariah, itu yang menjawab apabila cicil emas itu secara tidak tunai, pembelian emas itu tidak boleh, maka ada pembelian emas dalam bentuk tabungan yang lebih tunai. Seperti Ya, itu dalam tabungan syariah. Seperti itu teman-teman. Jadi memang perlu adanya penggalian ya ketika kita berpikir terkait akad-akad syariah di sebuah negara akan berbeda negara satu dengan negara lainnya karena konteks-konteks maslahah. Jadi semuanya perlu kita sikapi secara bijak. Itu tidak harus kita langsung frontal menjudge bahwa itu tidak syariah ya, ketika kita belum tahu kebenarannya. Demikian sih Kak. iya. Iya, berarti itu balik lagi ke kita aja ya Mbak. Kalau Iya, misalnya emang kita nggak percaya itu bahwa syariah ya sudah gitu. nggak apa-apa Tapi juga gitu nggak ya, apa-apa nggak juga. apa-apa juga. Karena Karena yang bilang itu sesuai ya karena udah ada dasarnya juga gitu dasarnya loh. pakai Bukan, yang itu, iya betul. ya, Jadi itulah pentingnya kenapa kita mesti belajar terus memang, apalagi iya, agama gitu ya. Nah, karena tidak ada kata sempurna bagi seorang manusia atas agama ini gitu ya. Jadi semuanya iya, itu ulama-ulama pun juga dia berbuat ikhtiar maksimal ya seperti iya. itu. Jadi kalau kesempurnaan hanya milik Allah lah. Gitu. Amin. Mbak. Oke, eh, nampaknya nih pertanyaannya udah selesai semua ya Mbak. Jadi Iya, kalau saya bisa simpulkan bahwa merencanakan keuangan secara benar, mengatur keuangan secara benar itu sebenarnya bentuk rasa syukur kita ya, iya, dan cara kita beribadah kepada Allah gitu. iya, Jadi betul. kalau misalnya kita belum dapat mengatur keuangan dengan baik gitu ya, itu eh, masih kurang nih ibadahnya sedikit gitu ya Iya, kira-kira ya. iya, iya. Dan tentunya perencanaan keuangan ini untuk tujuannya untuk kesejahteraan di masa kini dan masa depan ya Mbak ya, bukan cuma Betul, masa kini aja betul. gitu ya. Mm-mm. Oke, nah sebentar saya mau share dulu. Oke, nah teman-teman terima kasih atas waktunya. Di siang ini kita sudah mendengarkan materi dari Mbak Reni. Nah, sekarang saya mau minta closing statement nih dari Mbak Reni tentang materi kita hari ini, yaitu sejahtera dan berkah dengan perencanaan keuangan syariah. Iya. Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah tidak ada sesuatu yang kebetulan ya kita untuk berada di sini. Maka sebenarnya teman-teman jadi agent of change gitu ya untuk perencanaan keuangan syariah sendiri bahwa semua orang bisa mengelola keuangannya dan bisa untuk sejahtera nggak cuma hari ini, nggak cuma masa depan, tapi juga di akhirat juga bagi bagi teman-teman kita yang Muslim gitu ya. Jadi kita bisa memberikan semangat bagi teman-teman yang Muslim untuk bisa mengelola keuangannya yang juga untuk sejahtera di dunia dan juga sejahtera di akhirat mereka. Dan juga sekaligus untuk menjawab hal-hal keabu-abuan gitu ya Mbak ya, ketika Ya, banyak masyarakat kita yang mungkin masih bingung dengan produk-produk atau jasa-jasa lembaga keuangan syariah sendiri atau mau merencanakan dengan keuangan dengan produk-produk kita sendiri. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi sedikit paling tidak lebih mengetahui gitu ya, mengetahui ya, juga tidak hanya sampai di kita tapi juga disampaikan agar membawa manfaat buat kita juga sebagai amal jariah kita juga ya. menjadi keberkahan kita di dunia dan juga di akhirat. Itu sih kira-kira. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, nah ini buat teman-teman, saya sharing dulu. Jangan lupa eh, follow IG-nya Mbak Reni ya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa DM ke Mbak Reni. Boleh? Tiba-tiba ada Nanti kita pertanyaan apa? DM. Iya, kan Iya, kadang-kadang orang ketemu hal baru terus jadi betul. ragu. Nah, itu bisa Mm, DM ke Mbak Reni. ya. Nah, ini sebagai tanda terima kasih dari IFEK, Mbak, Ya, terima kasih. Alhamdulillah dikasih kesempatan sertifikat, buat sharing. iya, sebagai narasumber hari ini. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk isi feedback. Linknya sudah diberikan di chat room sama di grup, yaitu bit.ly feedback
efek 26 Agustus 2023. Oke, next eventnya kita bulan depan itu ada Dr. Steph. Kebetulan Dr. Steph ini adalah salah satu co-founder Effect dan juga master trainer NLP. Beliau akan menyampaikan materi tentang resolusi konflik keluarga. Nah, kalau kita dengar-dengar nih di IG di ini selalu ada kayak cycle breaker gitu ya. Mungkin kita punya konflik sama keluarga, bagaimana kita mengatasinya dan bagaimana supaya hidup kita juga menjadi lebih baik dengan mengatasi konflik tersebut. Link pendaftarannya ada di chat room dan juga ada di grup. Nanti bisa langsung masuk ke grupnya. Nanti Zoom linknya akan diberikan di situ. Ini link bergabungnya bit.ly webinar Effect 23 September. Jangan lupa juga untuk join sosial media kita, ada WAG, Sahabat FE, Telegram, Instagram, dan YouTube. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Reni atas waktunya, udah menyediakan waktunya siang-siang begini ya Mbak, untuk berbagi dengan teman-teman tentang keuangan syariah. Terima kasih, sampai jumpa bulan depan.